Lu Jinghan menatap gerbang baja yang tertutup rapat dengan mata memerah. Kedua tangannya mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Sementara para petugas keamanan tetap berdiri tanpa sedikit pun mengendurkan kewaspadaan. Zhou Chengwang melangkah perlahan dari dalam area penelitian dengan wajah tenang. Tetapi sorot matanya dingin bagai es. Ia berhenti beberapa langkah di depan Lu Jinghan dan berkata dengan suara datar bahwa semua yang ingin dikatakan sudah terlambat. Shen Nianian telah menandatangani perjanjian kerahasiaan tingkat tertinggi dan secara sukarela memasuki proyek penelitian yang akan berlangsung selama 3 tahun penuh. Selama masa itu, tidak seorang pun dari luar diperbolehkan bertemu, menghubungi, ataupun mengetahui keberadaannya. Bahkan jika langit runtuh, aturan itu tidak akan berubah. Lu Jinghan menggeleng keras sambil memohon agar diberi kesempatan 1 menit saja. Ia berkata bahwa dirinya telah mengetahui seluruh kebenaran, bahwa semua kesalahan berasal darinya, bahwa ia hanya ingin meminta maaf kepada istrinya. Namun Zhou Chengwang hanya menatapnya tanpa simpati. Ia mengingat dengan jelas bagaimana perempuan itu menangis sendirian selama 7 tahun. Bagaimana ia dipaksa menanggung fitnah, kehilangan masa depan, kehilangan tubuh yang sehat, bahkan kehilangan kesempatan menjadi seorang ibu. Ketika Shen Nianian membutuhkan seseorang untuk percaya kepadanya, Lu Jinghan justru menjadi orang pertama yang menusukkan pisau ke dalam hatinya. Kini setelah semuanya terlambat, penyesalan tidak lagi memiliki arti. Zhou Chengwang berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, Lu Jinghan jatuh berlutut di depan gerbang besi yang tetap tertutup rapat, sementara suara langkah Zhou Chengwang perlahan menghilang bersama harapan terakhirnya. Malam itu hujan turun perlahan membasahi pelataran Institut Penelitian. Lu Jinghan masih berlutut di depan gerbang yang dingin tanpa sedikit pun berniat pergi. Jas mahal yang dikenakannya telah basah kuyup. Rambutnya menempel di dahi. Tetapi ia seolah tidak merasakan apapun. Di dalam benaknya terus terngiang wajah Shen Nianian yang selama 7 tahun selalu menunggunya pulang. Dengan senyum lembut, menyiapkan makanan hangat. Diam-diam belajar menggunakan tangan prostetik agar dapat melukis hadiah ulang tahun pernikahan mereka, sementara dirinya justru sibuk mengejar bayangan cinta palsu yang dibangun di atas kebohongan Shen Ruoxue. Setiap kenangan berubah menjadi ribuan jarum yang menusuk dadanya tanpa henti. Ia menundukkan kepala dan akhirnya menangis sejadi-jadinya, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak kecil. Tidak ada lagi harga diri. Tidak ada lagi kebanggaan sebagai pewaris keluarga Lu. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang baru menyadari bahwa ia telah menghancurkan perempuan yang paling mencintainya dengan tangannya sendiri. Di dalam kompleks penelitian yang dijaga berlapis-lapis, Shen Nianian berdiri di depan jendela laboratorium yang menghadap ke arah pegunungan. Dari tempat itu gerbang utama sama sekali tidak terlihat. Ia mengenakan seragam penelitian berwarna putih bersih. Rambutnya diikat sederhana, sementara tangan prostetik generasi terbaru yang dirancang khusus untuknya mulai menjalani proses penyesuaian. Para ilmuwan dari berbagai negara menyambutnya bukan dengan tatapan iba, melainkan rasa hormat. Mereka mengetahui seluruh riwayat hidupnya, mengetahui bagaimana perempuan itu mampu kembali belajar menggambar, menulis, bahkan mengoperasikan alat-alat presisi meskipun kehilangan sebagian anggota tubuhnya. Ketekunan Shen Nianian membuat banyak ilmuwan senior merasa kagum. Baginya, tempat itu bukan sekadar institut penelitian, melainkan awal kehidupan baru yang benar-benar bebas dari masa lalu. Profesor tua yang memimpin proyek datang menghampirinya sambil menyerahkan sebuah map berisi rancangan penelitian. Ia berkata bahwa selama 3 tahun ke depan, seluruh hidup mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu menyelesaikan teknologi antarmuka saraf yang dapat mengembalikan kemampuan gerak bagi para penyandang disabilitas di seluruh dunia. Shen Nianian membaca setiap halaman dengan mata berbinar. Selama bertahun-tahun ia mengetahui betapa menyakitkannya hidup dengan anggota tubuh buatan yang terbatas. Jika penelitiannya berhasil, jutaan orang akan memperoleh harapan baru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia
Merasakan hidupnya memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar memikirkan luka masa lalu. Sementara itu Zhou Chengwang kembali ke kantornya dengan langkah tenang. Asistennya segera menyerahkan laporan mengenai kondisi keluarga Shen dan keluarga Lu. Setelah video perselingkuhan tersebar, saham beberapa perusahaan milik keluarga Lu mulai mengalami penurunan. Para investor kehilangan kepercayaan karena skandal moral yang melibatkan pewaris mereka. Di sisi lain, keluarga Shen juga mulai diguncang berbagai penyelidikan. Zhou Chengwang hanya membaca laporan itu sekilas sebelum berkata bahwa semua proses hukum harus berjalan sesuai aturan. Tidak perlu menjebak siapapun, karena orang-orang yang bersalah pada akhirnya akan dihancurkan oleh dosa mereka sendiri. Di rumah keluarga Shen, suasana jauh dari kata damai. Shen Ruoxue duduk gelisah di ruang tamu, sambil terus memandangi layar ponselnya. Sejak Lu Jinghan mengetahui seluruh kebenaran, tidak ada satupun pesan yang dibalas. Puluhan panggilan telepon ditolak tanpa alasan. Wajahnya yang selama ini selalu tenang mulai dipenuhi kepanikan. Ia tidak pernah membayangkan kebohongan yang disembunyikan selama 7 tahun akan terbongkar hanya dalam 1 hari. Ibunya mencoba menenangkan keadaan dengan mengatakan bahwa Lu Jinghan hanya sedang marah dan pasti akan memaafkannya nanti. Namun sebelum kalimat itu selesai diucapkan, bel rumah berbunyi berkali-kali. Dengan suara keras, beberapa petugas dari kepolisian memasuki rumah bersama tim penyidik. Mereka menunjukkan surat perintah penyelidikan atas dugaan penculikan, pemalsuan bukti, penyebaran konten ilegal, serta konspirasi yang menyebabkan korban mengalami cacat permanen. Wajah Shen Ruoxue langsung kehilangan warna. Ia berusaha tersenyum dan mengatakan bahwa pasti terjadi kesalahpahaman. Akan tetapi penyidik mengeluarkan satu demi satu bukti baru yang diperoleh dari pengakuan para pelaku penculikan yang selama ini bersembunyi di luar negeri. Salah satu dari mereka ditangkap beberapa hari sebelumnya dan memilih bekerja sama demi mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Semua transaksi keuangan, rekaman percakapan, hingga perintah yang diberikan bertahun-tahun lalu kini tersusun rapi menjadi rantai bukti yang sulit dibantah. Shen Ruoxue mulai berteriak histeris sambil menyangkal semuanya. Ia menuduh para pelaku sengaja memfitnahnya. Namun ketika penyidik memutar rekaman suara yang berisi perintahnya untuk menghancurkan hidup Shen Nianian agar tidak pernah bisa mewarisi keluarga Shen, seluruh ruangan menjadi sunyi. Ibunya terduduk lemas di lantai, tidak percaya bahwa putri yang selalu dibanggakan ternyata menyimpan kebencian sedalam itu. Ayah Shen Ruoxue memejamkan mata. Dengan tubuh gemetar, selama bertahun-tahun ia memilih mempercayai Shen Ruoxue dan mengabaikan Shen Nianian. Kini semua kebohongan yang dibangun putri kesayangannya runtuh di depan mata. Pada saat yang sama, Lu Jinghan baru saja kembali ke rumahnya ketika mendengar kabar penangkapan itu. Ia menatap langit malam dalam diam. Dahulu ia selalu berharap Shen Ruoxue mendapatkan kebahagiaan, bahkan rela mengorbankan istrinya sendiri demi perempuan itu. Kini ia hanya merasakan kehampaan. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rasa kasihan. Yang tersisa hanyalah kebencian terhadap dirinya sendiri karena telah begitu mudah dimanipulasi. Ia perlahan membuka laci meja kerjanya dan mengeluarkan lukisan yang dibuat Shen Nianian untuk peringatan 7 tahun pernikahan mereka. Sapuan kuasnya memang tidak sempurna. Beberapa garis terlihat bergetar karena keterbatasan tangan prostetik. Tetapi justru ketidaksempurnaan itulah yang membuat setiap goresannya dipenuhi kasih sayang. Lu Jinghan memeluk lukisan itu erat-erat sambil meneteskan air mata tanpa suara. Di luar jendela, fajar mulai menyingsing perlahan, menandai dimulainya hari baru bagi semua orang. Bagi Shen Nianian, hari itu adalah awal kehidupan yang akhirnya terbebas dari belenggu masa lalu. Bagi Lu Jinghan, hari itu adalah awal hukuman yang harus ia jalani sepanjang sisa hidupnya. Keesokan paginya berita mengenai penyelidikan besar yang menyeret nama Shen Ruoxue dan beberapa orang kepercayaannya memenuhi seluruh media. Selama bertahun-tahun mereka dikenal sebagai keluarga terpandang yang selalu menjaga citra sempurna di depan publik. Tidak seorang pun menyangka bahwa di balik kemewahan itu tersembunyi rencana keji yang telah menghancurkan
Hidup seorang perempuan selama 7 tahun. Rekaman pengakuan para pelaku mulai beredar di kalangan penyidik. Satu demi satu fakta yang selama ini terkubur muncul ke permukaan. Mereka mengaku menerima uang dalam jumlah sangat besar untuk menculik Shen Nianian, membuat seolah-olah semua yang terjadi merupakan kecelakaan, lalu menyebarkan rekaman yang telah dimanipulasi agar nama baiknya hancur selamanya. Mereka tidak pernah menyangka korban akan mampu bertahan hidup dan bangkit kembali setelah kehilangan begitu banyak hal. Di ruang pemeriksaan, Shen Ruoxue masih berusaha mempertahankan ketenangannya. Ia mengenakan pakaian yang rapi, rambut disisir sempurna, dan tetap mencoba tersenyum kepada penyidik. Namun setiap bukti baru yang diletakkan di atas meja membuat senyum itu semakin sulit dipertahankan. Ada rekaman transfer dana, percakapan terenkripsi, kesaksian para pelaku, hingga catatan komunikasi yang menunjukkan bahwa semua perintah berasal darinya. Ia berkali-kali mengatakan bahwa dirinya dijebak, tetapi bahkan pengacaranya mulai kehilangan keyakinan setelah melihat tumpukan dokumen yang hampir mustahil dibantah. Untuk pertama kalinya sejak dewasa, Shen Ruoxue merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa semua hubungan, uang, dan status sosial tidak mampu menghapus jejak kejahatan yang telah dilakukan. Di sisi lain, keluarga Gu juga mulai diguncang persoalan yang tidak kalah besar. Gu Xing yang baru kembali dari luar negeri langsung menerima laporan lengkap mengenai seluruh skandal tersebut. Ia membaca setiap halaman dengan wajah tanpa ekspresi. Selama ini ia terlalu sibuk menjalani perawatan medis hingga tidak mengetahui bahwa perempuan yang dinikahinya ternyata menjalani hubungan tersembunyi dengan Lu Jinghan dan bahkan terlibat dalam kejahatan berat bertahun-tahun silam. Setelah selesai membaca, ia hanya mengucapkan satu kalimat singkat kepada sekretarisnya bahwa seluruh prosedur perceraian harus segera diproses dan seluruh aset bersama dibekukan sampai penyelidikan selesai. Baginya, seseorang yang mampu menghancurkan saudara kandung demi kepentingan pribadi tidak layak menjadi bagian dari keluarganya. Di Institut Penelitian, Shen Nianian sama sekali tidak mengetahui kekacauan yang sedang terjadi di luar. Seluruh waktunya dihabiskan untuk menjalani pelatihan intensif. Setiap pagi ia mengikuti simulasi kendali antarmuka saraf menggunakan tangan prostetik generasi terbaru. Awalnya setiap gerakan masih terasa kaku. Jemarinya beberapa kali gagal menggenggam benda kecil. Namun Shen Nianian tidak pernah mengeluh. Ia mengulang latihan yang sama puluhan bahkan ratusan kali. Hingga larut malam, para peneliti muda yang melihat kegigihannya merasa malu terhadap diri mereka sendiri. Banyak dari mereka lahir dengan tubuh sempurna tetapi mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan kecil. Sedangkan perempuan yang kehilangan begitu banyak bagian tubuh itu justru selalu menjadi orang terakhir yang meninggalkan laboratorium. Suatu malam profesor utama menghampirinya sambil membawa sebuah kotak logam kecil. Dengan hati-hati ia membuka kotak tersebut dan memperlihatkan modul antarmuka saraf terbaru yang baru selesai dikembangkan. Modul itu memungkinkan tangan prostetik merespons sinyal otak jauh lebih cepat dibandingkan teknologi sebelumnya. Profesor berkata bahwa tidak ada orang yang lebih pantas menjadi pengguna pertama selain Shen Nianian. Seluruh ruangan menjadi hening. Semua peneliti memandangnya dengan penuh harapan. Setelah menarik napas panjang, Shen Nianian menganggukkan kepala. Proses pemasangan berlangsung selama beberapa jam. Ketika akhirnya sistem diaktifkan, ia perlahan menggerakkan jari telunjuknya. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan 7 tahun lalu, jemari prostetik itu bergerak begitu alami seolah benar-benar menjadi bagian dari tubuhnya sendiri. Air mata mengalir perlahan di pipinya. Bukan karena sedih, melainkan karena harapan yang selama ini terasa mustahil kini mulai menjadi kenyataan. Sementara itu, Lu Jinghan menutup seluruh aktivitas bisnisnya selama beberapa hari. Ia mengunjungi rumah lama tempat ia pernah tinggal bersama Shen Nianian. Rumah yang dahulu dipenuhi aroma masakan hangat kini dipenuhi debu dan kesunyian. Di dapur masih tergantung celemek yang pernah dikenakan Shen Nianian. Di ruang kerja terdapat rak berisi buku-buku kedokteran, seni lukis, dan penelitian biomekanik yang diam-diam dipelajari istrinya. Di dalam lemari,
Ia menemukan sebuah kotak kayu kecil berisi ratusan lembar catatan harian. Dengan tangan gemetar ia membuka halaman pertama. Tulisan itu dimulai sejak tahun pertama pernikahan mereka. Shen Nianian menulis bahwa, meskipun Lu Jinghan terlihat dingin, ia percaya suatu hari nanti suaminya akan membuka hati. Pada halaman berikutnya tertulis bagaimana ia belajar memasak makanan kesukaan Lu Jinghan meskipun beberapa kali tangannya terluka. Ada halaman yang dipenuhi bekas tetesan air, seolah ditulis sambil menangis. Ketika Lu Jinghan membatalkan ulang tahun pernikahan mereka demi menemui Shen Ruoxue. Namun bahkan pada halaman itu tidak ada satupun kalimat kebencian. Shen Nianian hanya menulis bahwa mungkin suaminya terlalu sibuk dan suatu hari nanti semuanya akan menjadi lebih baik. Semakin banyak halaman yang dibaca, semakin berat napas Lu Jinghan. Ia baru memahami bahwa perempuan itu tidak pernah berhenti berharap sampai hari terakhir sebelum perceraian. Pada halaman terakhir terdapat tulisan yang dibuat beberapa hari sebelum memasuki institut penelitian. Tulisan itu jauh lebih tenang dibandingkan halaman-halaman sebelumnya. Shen Nianian menulis bahwa ia akhirnya mengerti satu hal penting dalam hidup. Mencintai seseorang bukan berarti mengorbankan harga diri tanpa batas. Ada saatnya seseorang harus memilih menyelamatkan dirinya sendiri agar dapat kembali menemukan cahaya. Ia tidak lagi membenci siapapun. Tidak membenci Lu Jinghan. Tidak membenci Shen Ruoxue. Bahkan tidak membenci masa lalunya sendiri. Semua penderitaan itu telah membentuk dirinya menjadi seseorang yang lebih kuat. Ia berharap suatu hari nanti teknologi yang sedang dikembangkannya dapat membantu orang lain agar tidak lagi merasakan keputusasaan yang pernah ia alami. Lu Jinghan menutup buku harian itu perlahan. Ia tidak lagi menangis dengan suara keras seperti sebelumnya. Air mata hanya mengalir diam-diam tanpa henti. Ia sadar bahwa perempuan yang selama ini ingin ia kejar telah benar-benar berubah. Shen Nianian yang dahulu hidup hanya untuk mencintainya telah menghilang. Yang ada sekarang adalah seorang perempuan yang telah menemukan tujuan hidupnya sendiri. Tujuan yang jauh lebih besar daripada cinta, dendam, ataupun penyesalan. Di saat itulah Lu Jinghan akhirnya memahami bahwa hukuman paling berat bukanlah dipenjara atau kehilangan kekayaan, melainkan menyaksikan orang yang paling dicintai berhasil memperoleh kebahagiaan tanpa lagi membutuhkan dirinya sedikit pun. 3 bulan berlalu dalam sekejap. Dunia luar terus berubah, tetapi kehidupan di dalam institut penelitian berjalan seperti waktu yang berhenti. Shen Nianian bangun sebelum matahari terbit. Setiap hari, memulai latihan koordinasi saraf, menghadiri diskusi ilmiah, lalu menghabiskan waktu berjam-jam di laboratorium hingga larut malam. Perlahan-lahan tangan prostetik generasi terbaru itu tidak lagi terasa asing. Ia dapat menggenggam tabung reaksi yang sangat kecil, mengoperasikan peralatan presisi, bahkan kembali memegang kuas dengan gerakan yang jauh lebih stabil daripada sebelumnya. Para peneliti senior berkali-kali dibuat kagum oleh kemampuan adaptasinya. Mereka mengatakan bahwa keberhasilan teknologi tersebut bukan hanya hasil penelitian, melainkan juga hasil dari tekad luar biasa seorang perempuan yang tidak pernah menyerah pada nasib. Pada suatu sore, seluruh anggota tim berkumpul di ruang evaluasi. Profesor utama menampilkan hasil uji coba selama 3 bulan terakhir. Tingkat sinkronisasi antara sinyal otak Shen Nianian dan tangan prostetik telah melampaui angka yang sebelumnya dianggap mustahil dicapai. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Tidak sedikit ilmuwan yang menitikkan air mata. Mereka sadar bahwa keberhasilan itu akan membuka jalan bagi jutaan penyandang disabilitas di masa depan. Profesor memandang Shen Nianian dengan bangga lalu berkata bahwa suatu hari nanti sejarah akan mengingat namanya bukan sebagai korban sebuah tragedi, melainkan sebagai orang yang mengubah kehidupan banyak manusia. Shen Nianian hanya tersenyum tipis. Pujian itu memang membuatnya bahagia, tetapi jauh di dalam hatinya ia mengetahui bahwa dirinya belum melakukan apapun yang layak dibanggakan. Masih ada banyak pasien yang menunggu harapan. Masih ada banyak orang yang hidup dalam keputusasaan, seperti dirinya dahulu. Selama mereka belum memperoleh kesempatan untuk kembali menjalani hidup dengan layak, ia tidak ingin berhenti melangkah.
Di luar institut, kehidupan Lu Jinghan justru semakin terpuruk. Sejak mengetahui seluruh kebenaran, ia hampir tidak pernah pulang ke rumah utama keluarga Lu. Ia memilih tinggal sendirian di rumah kecil yang dulu ditempatinya bersama Sen Nianian. Setiap pagi ia membersihkan rumah itu sendiri, mengganti bunga yang telah layu, merawat tanaman yang dahulu ditanam Sen Nianian, lalu memasak makanan sederhana meskipun pada akhirnya tidak ada seorang pun yang akan duduk bersamanya di meja makan. Kebiasaan-kebiasaan kecil itu perlahan menjadi satu-satunya cara baginya untuk merasa masih memiliki hubungan dengan perempuan yang telah pergi. Karyawan perusahaan mulai menyadari perubahan besar pada diri direktur mereka. Lu Jinghan yang dahulu dingin, keras, dan hanya mengejar keuntungan kini menjadi jauh lebih pendiam. Ia membatalkan berbagai proyek yang merugikan masyarakat, menaikkan anggaran kesejahteraan pegawai, membangun dana bantuan bagi korban kekerasan, serta mendirikan yayasan yang memberikan biaya pengobatan bagi penyandang disabilitas. Tidak ada satupun kegiatan amal itu yang menggunakan namanya sebagai promosi. Ia hanya berharap sedikit dari semua yang dilakukannya dapat menjadi penebus atas dosa yang tidak mungkin dihapus. Suatu hari asistennya membawa sebuah laporan baru mengenai perkembangan penyelidikan. Seluruh jaringan pelaku yang terlibat dalam penculikan 7 tahun lalu telah berhasil ditangkap. Salah seorang pelaku utama memilih memberikan kesaksian lengkap di persidangan. Di bawah sumpah ia mengakui bahwa Sen Ruoxue adalah orang yang menyusun seluruh rencana sejak awal. Ia juga mengungkapkan bahwa kecelakaan yang menyebabkan Sen Nianian kehilangan anggota tubuh bukanlah kejadian yang direncanakan. Mereka hanya diperintahkan untuk menculik dan menghancurkan reputasinya. Namun situasi berubah menjadi di luar kendali hingga mengakibatkan luka yang jauh lebih parah. Pengakuan itu membuat seluruh ruang sidang terdiam. Sen Ruoxue yang duduk di kursi terdakwa kehilangan seluruh ketenangannya. Ia terus menggeleng, sambil berteriak bahwa semua orang sedang bersekongkol menjebaknya. Rambutnya yang dahulu selalu tertata kini berantakan. Wajahnya dipenuhi kelelahan akibat berbulan-bulan menjalani pemeriksaan. Tidak ada lagi sorotan angkuh yang dahulu membuat banyak orang iri. Yang tersisa hanyalah kepanikan seseorang yang menyadari bahwa seluruh kebohongan yang dibangun selama bertahun-tahun akhirnya runtuh. Hakim memerintahkan agar rekaman percakapan asli diputar di ruang sidang. Dari pengeras suara, terdengar dengan jelas suara Sen Ruoxue yang memerintahkan agar Sen Nianian dibuat tidak memiliki kesempatan kembali ke keluarga Sen. Ia berkata bahwa selama Sen Nianian masih hidup dengan baik, hak warisnya tidak akan pernah aman. Kalimat-kalimat dingin itu membuat ayah dan ibu keluarga Sen menutup wajah mereka. Air mata penyesalan terus mengalir tanpa henti. Baru sekarang mereka memahami bahwa putri yang selama ini mereka abaikan ternyata telah memikul seluruh penderitaan sendirian. Usai sidang hari itu, ayah Sen berjalan perlahan keluar gedung pengadilan. Tubuhnya tampak jauh lebih tua dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Rambutnya yang dahulu hitam kini dipenuhi uban. Ia memandang langit cukup lama sebelum berkata lirih kepada istrinya bahwa mereka bukan kehilangan Sen Nianian hari ini. Mereka telah kehilangan putri itu sejak 7 tahun yang lalu. Ketika memilih mempercayai kebohongan tanpa pernah memberi kesempatan kepadanya untuk menjelaskan, penyesalan itu datang terlalu lambat. Di Institut Penelitian, Sen Nianian menerima kabar mengenai persidangan hanya melalui laporan singkat yang telah disaring oleh pihak keamanan. Ia membaca beberapa baris informasi itu tanpa menunjukkan perubahan ekspresi. Salah seorang peneliti muda bertanya dengan hati-hati apakah ia ingin mengetahui hasil persidangan secara lebih rinci. Sen Nianian menutup layar komputer lalu menggeleng pelan. Baginya, siapa yang dihukum atau siapa yang menang bukan lagi hal terpenting. Luka yang telah terjadi tidak akan hilang hanya karena seseorang dijatuhi hukuman. Yang benar penting adalah memastikan tidak ada lagi orang lain yang mengalami penderitaan serupa. Malam itu ia kembali memasuki ruang eksperimen. Di hadapannya terdapat seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun yang kehilangan kedua tangannya akibat ledakan beberapa tahun sebelumnya. Anak itu menjadi relawan pertama untuk uji coba generasi berikutnya dari sistem antarmuka saraf yang dikembangkan tim mereka. Wajahnya dipenuhi rasa gugup.
Shen Nianian berjongkok di hadapannya sambil tersenyum lembut. Dengan tangan prostetiknya sendiri ia menggenggam bahu anak itu dan berkata bahwa tidak perlu takut, karena dulu ia juga pernah merasa seluruh dunianya telah berakhir. Namun ternyata selama seseorang masih memiliki keberanian untuk terus melangkah, selalu ada hari esok yang menunggu. Mendengar kata-kata itu, anak tersebut perlahan menganggukkan kepala. Di balik kaca ruang observasi, seluruh ilmuwan memperhatikan pemandangan itu dengan perasaan haru. Mereka menyadari bahwa alasan Shen Nianian mampu menjadi pusat dari proyek besar ini bukan semata-mata karena kecerdasannya, melainkan karena ia memahami rasa sakit para pasien lebih dalam daripada siapapun. Pengalaman pahit yang dahulu hampir menghancurkan hidupnya kini justru berubah menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi orang-orang lain yang sedang terjebak dalam kegelapan. Setengah tahun kembali berlalu, musim berganti tanpa terasa. Daun-daun di pegunungan sekitar institut berubah warna, lalu kembali menghijau. Selama 6 bulan itu tidak ada seorang pun dari dunia luar yang berhasil menemui Shen Nianian. Semua surat, hadiah, maupun permintaan pertemuan ditolak sesuai protokol keamanan proyek. Hidupnya kini benar-benar dipenuhi oleh penelitian, rehabilitasi, dan pelatihan. Rasa sakit yang dahulu selalu menghantui setiap malam perlahan berubah menjadi kenangan yang semakin jauh. Luka itu tidak pernah benar-benar hilang, tetapi tidak lagi mampu mengendalikan hidupnya. Pagi itu laboratorium dipenuhi suasana yang berbeda. Tim penelitian berhasil menyelesaikan prototipe pertama sistem antarmuka saraf generasi kedua. Teknologi tersebut bukan hanya memungkinkan tangan prostetik bergerak mengikuti perintah otak, tetapi juga mulai mengirimkan sensasi sederhana kembali ke sistem saraf pengguna. Shen Nianian menjadi orang pertama yang menjalani pengujian. Setelah seluruh kabel dan sensor terpasang, profesor utama meminta seluruh ruangan tetap tenang. Perlahan sebuah bola kecil berbahan karet diletakkan di telapak tangan prostetik Shen Nianian. "Bisakah kau merasakan sesuatu?" tanya profesor dengan suara pelan. Shen Nianian memejamkan mata. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Kemudian bulu matanya mulai bergetar. Air mata perlahan mengalir membasahi pipinya. Ia membuka mata dengan napas yang tidak stabil. "Aku bisa merasakan sedikit tekanan." Kalimat sederhana itu membuat seluruh laboratorium langsung dipenuhi tepuk tangan dan tangis haru. Banyak peneliti saling berpelukan. Sebagian bahkan tidak mampu berkata apa-apa. Mereka telah menghabiskan puluhan tahun mengejar pencapaian tersebut. Kini, untuk pertama kalinya, seseorang yang kehilangan anggota tubuh mampu kembali merasakan sentuhan melalui teknologi yang mereka ciptakan bersama. Shen Nianian memandangi telapak tangan prostetiknya dalam diam. Ingatannya melayang kepada hari ketika ia terbangun di rumah sakit bertahun-tahun lalu. Saat itu ia menangis sepanjang malam, karena tidak lagi mampu merasakan apapun selain rasa sakit. Kini, setelah melewati begitu banyak penderitaan, ia akhirnya dapat merasakan kembali sentuhan sederhana yang dahulu dianggap biasa. Meskipun hanya berupa tekanan yang sangat lemah, baginya itu adalah hadiah terbesar yang pernah diberikan kehidupan. Berita mengenai keberhasilan proyek tersebut segera dikirim kepada berbagai lembaga penelitian internasional dengan identitas seluruh anggota tim dirahasiakan. Dunia medis mulai membicarakan lahirnya teknologi revolusioner yang diyakini akan mengubah masa depan rehabilitasi penyandang disabilitas. Tidak seorang pun mengetahui bahwa salah satu tokoh utama di balik keberhasilan itu adalah perempuan yang dahulu pernah dihancurkan oleh fitnah dan pengkhianatan. Sementara itu, di luar institut, sidang perkara Shen Ruoxue memasuki tahap akhir. Ruang sidang dipenuhi wartawan, tetapi tidak seorang pun diperbolehkan melakukan siaran langsung. Hakim membacakan seluruh rangkaian fakta yang telah terungkap selama persidangan berlangsung. Semua bukti saling menguatkan, tidak hanya penculikan dan konspirasi, tetapi juga berbagai tindak pidana lain yang selama bertahun-tahun disembunyikan melalui jaringan perusahaan cangkang dan rekening rahasia. Ketika hakim menjatuhkan putusan bersalah, Shen Ruoxue seperti kehilangan seluruh tenaganya. Ia terduduk lemas di kursi terdakwa. Ia memandang ke arah bangku penonton. Tidak ada Lu Jinghan,
Tidak ada keluarga Gu, tidak ada teman-teman yang dahulu selalu mengelilinginya. Bahkan kedua orang tuanya memilih menundukkan kepala tanpa sanggup menatapnya. Baru saat itulah Shen Ruoxue menyadari bahwa semua orang yang selama ini berada di sisinya. Bukan karena dirinya, melainkan karena kekuasaan dan kedudukan yang dimilikinya. Ketika semua itu hilang, tidak ada satupun yang benar-benar memilih tetap tinggal. Saat petugas membawa dirinya keluar ruang sidang, Shen Ruoxue tiba-tiba berhenti melangkah. Dengan suara serak ia bertanya kepada salah seorang petugas apakah Shen Nianian mengetahui hasil persidangan hari itu. Petugas hanya menjawab singkat bahwa Shen Nianian sedang menjalankan proyek penelitian rahasia negara dan tidak pernah menghadiri satupun persidangan. Shen Ruoxue tertawa lirih. Tawa itu perlahan berubah menjadi tangisan yang tidak mampu dihentikan. Ia baru menyadari bahwa perempuan yang selama ini selalu ingin ia kalahkan bahkan sudah berhenti memandang ke arahnya sejak lama. Di sisi lain, Lu Jinghan terus menjalani kehidupannya dalam kesunyian. Setelah seluruh proses hukum selesai, ia mengundurkan diri dari sebagian besar jabatan yang selama ini dipegangnya dan menyerahkan operasional perusahaan kepada Dewan Direksi Profesional. Ia sendiri lebih banyak menghabiskan waktu mengunjungi yayasan rehabilitasi yang didirikannya. Suatu sore ia melihat seorang gadis kecil yang kehilangan lengan kanan sedang berusaha belajar menulis menggunakan tangan prostetik sederhana. Gadis itu berkali-kali gagal. Pensil terus jatuh ke lantai. Namun ia selalu mengambilnya kembali sambil tersenyum. Pemandangan itu membuat Lu Jinghan teringat pada Shen Nianian. Tanpa disadarinya, ia ikut duduk di samping gadis kecil tersebut dan mengajarinya memegang pensil. Dengan lebih stabil, beberapa jam kemudian gadis itu akhirnya berhasil menulis namanya sendiri. Ia tersenyum lebar sambil memperlihatkan hasil tulisannya. Terima kasih, Paman. Lu Jinghan membalas dengan senyum tipis. Untuk sesaat, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Ia sadar bahwa ia tidak akan pernah bisa memperoleh pengampunan dari Shen Nianian. Namun, setidaknya, jika hidupnya masih memiliki sisa waktu, ia ingin menggunakan semuanya untuk membantu orang-orang yang mengalami penderitaan seperti yang pernah dialami perempuan itu. Malam harinya ia kembali ke rumah lama. Di ruang kerja masih tergantung lukisan hadiah ulang tahun pernikahan yang dibuat Shen Nianian. Dengan susah payah menggunakan tangan prostetik generasi lama, Lu Jinghan berdiri lama di depan lukisan itu. Ia tidak lagi menangis. Ia hanya menatapnya dalam diam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia perlahan mengucapkan kata-kata yang selama ini selalu ingin disampaikannya. Aku tidak akan memintamu kembali. Aku hanya berharap, dimanapun kau berada, kau benar-benar bahagia. Di tempat yang sangat jauh dari sana, pada malam yang sama, Shen Nianian baru saja menyelesaikan sesi penelitian terakhir hari itu. Ia keluar menuju taman kecil di tengah kompleks institut. Langit malam dipenuhi bintang. Angin pegunungan berembus lembut membawa udara yang sejuk. Ia mengangkat wajahnya memandang langit dengan senyum yang tenang. Tidak ada lagi kebencian. Tidak ada lagi penyesalan. Tidak ada lagi air mata karena masa lalu. Yang tersisa hanyalah langkah-langkah baru menuju masa depan yang perlahan mulai membuka pintunya. Masa depan yang akhirnya sepenuhnya menjadi miliknya sendiri. 1 tahun sejak memasuki institut penelitian, nama proyek 7 negara mulai dikenal di kalangan ilmiah internasional sebagai proyek paling revolusioner dalam bidang antarmuka saraf. Meskipun seluruh identitas peneliti utama tetap dirahasiakan, berbagai lembaga medis di seluruh dunia mulai mengirimkan permohonan kerjasama, namun seluruh komunikasi disaring dengan sangat ketat. Institut tetap menjaga prinsip bahwa penelitian harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum satupun hasilnya digunakan secara luas. Shen Nianian kini dipercaya menjadi salah satu pemimpin tim penelitian. Keputusan itu sempat mengejutkan banyak peneliti senior, tetapi tidak seorang pun membantahnya. Selama 1 tahun terakhir, ia bukan hanya membuktikan kemampuan akademisnya, melainkan juga menjadi orang yang selalu berdiri paling depan setiap kali percobaan mengalami kegagalan. Ketika rekan-rekannya mulai kehilangan harapan, dialah yang pertama mengingatkan bahwa setiap kegagalan hanyalah langkah menuju keberhasilan berikutnya. Suatu pagi, sebuah ambulans khusus memasuki kompleks penelitian.
Di dalamnya terdapat seorang mantan petugas pemadam kebakaran yang kehilangan kedua lengannya ketika menyelamatkan anak-anak dari kebakaran besar beberapa tahun lalu. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam keterpurukan dan menolak bertemu siapapun. Setelah mendengar adanya penelitian baru, ia akhirnya bersedia menjadi sukarelawan. Ketika pertama kali bertemu Shen Nianian, pria itu menatap kedua tangan prostetik yang dikenakan perempuan tersebut dengan penuh rasa ingin tahu. Apa benar aku masih bisa hidup seperti dulu? Shen Nianian tersenyum lembut. Tidak ada seorang pun yang bisa kembali menjadi seperti dulu. Tetapi kita semua bisa menjadi lebih baik daripada kemarin. Jawaban sederhana itu membuat pria tersebut perlahan menganggukkan kepala. Proses rehabilitasi berlangsung selama beberapa minggu. Shen Nianian mendampingi setiap sesi latihan tanpa pernah merasa lelah. Ia memahami betapa menyakitkannya menerima kenyataan bahwa tubuh sendiri tidak lagi utuh. Ia mengetahui setiap ketakutan yang tidak mampu diucapkan pasien-pasien itu. Karena itulah setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa jauh lebih meyakinkan dibandingkan teori yang tertulis di buku manapun. Beberapa bulan kemudian, pria tersebut berhasil menggerakkan kedua tangan prostetiknya untuk pertama kali. Gerakan itu masih sangat lambat, tetapi cukup untuk membuat seluruh keluarganya menangis bahagia. Istrinya memeluk Shen Nianian sambil terus mengucapkan terima kasih. Anak perempuan pria itu bahkan memberikan sebuah gambar kecil yang dibuat dengan pensil warna. Di atas gambar tersebut tergambar seorang perempuan dengan tangan berkilau sedang menggenggam tangan banyak orang. Di sudut gambar tertulis kalimat sederhana, "Terima kasih sudah mengembalikan ayahku." Shen Nianian memandangi gambar itu cukup lama. Ia menyimpannya dengan hati-hati di dalam laci meja kerjanya. Baginya, selembar kertas sederhana itu jauh lebih berharga daripada penghargaan apapun. Sementara itu, kehidupan Lu Jinghan mulai berjalan dalam ritme yang sama setiap hari. Pagi hari ia bekerja di yayasan sosial, siang mengunjungi pusat rehabilitasi, malam kembali ke rumah yang sunyi. Tidak ada lagi pesta, pertemuan bisnis mewah, ataupun kehidupan glamor yang dahulu menjadi bagian dari dirinya. Banyak media mencoba mewawancarainya mengenai perubahan besar tersebut, tetapi semuanya ditolak. Ia tidak ingin penyesalannya menjadi bahan pemberitaan. Suatu hari sekretarisnya datang membawa sebuah berkas. "Direktur Lu, kami menerima surat dari salah satu organisasi medis internasional." Lu Jinghan membuka berkas tersebut perlahan. Di dalamnya terdapat proposal pendanaan untuk proyek prostetik revolusioner yang sedang dikembangkan oleh sebuah institut penelitian rahasia. Nama para penelitinya seluruhnya disamarkan. Namun ketika membaca ringkasan teknologi yang digunakan, jantung Lu Jinghan berdegup lebih cepat. Ia langsung mengetahui bahwa Shen Nianian pasti berada di balik proyek itu. Selama beberapa menit ia hanya memandangi halaman proposal tersebut. Kemudian ia mengambil pena. Pada kolom jumlah pendanaan, ia menuliskan angka yang jauh lebih besar daripada nilai yang diminta. Sekretarisnya terkejut. "Direktur Lu, jumlah ini hampir 2 kali lipat dari permintaan mereka." Lu Jinghan menutup map itu perlahan. "Jangan beritahu mereka dana itu berasal dariku. Kalau mereka bertanya, katakan saja ada seseorang yang percaya penelitian mereka akan mengubah dunia." Sekretaris itu mengangguk tanpa bertanya lagi. Beberapa minggu kemudian dana tersebut tiba di institut penelitian melalui jalur resmi. Profesor utama membaca laporan keuangan dengan wajah bingung. Ada seorang donatur anonim yang memberikan dukungan dalam jumlah sangat besar tanpa meminta hak paten, tanpa meminta nama dicantumkan, bahkan tanpa syarat apapun. Para anggota tim saling bertukar pandang. Mereka tidak memahami alasan seseorang rela melakukan hal seperti itu. Hanya Shen Nianian yang memandangi angka tersebut beberapa saat lebih lama. Ia tidak mengetahui siapa pengirimnya. Namun entah mengapa, hatinya tiba-tiba menjadi sangat tenang. Ia menutup berkas itu lalu berkata kepada seluruh tim bahwa siapapun orang tersebut, mereka harus menggunakan setiap dana itu dengan sebaik-baiknya agar dapat membantu lebih banyak pasien. Semua orang mengangguk penuh semangat. Di tempat lain, ayah Shen Nianian menjalani hidupnya dalam penyesalan yang tidak pernah berakhir. Hampir setiap minggu ia menulis surat kepada putrinya. Dalam surat-surat itu tidak ada
pembelaan diri maupun alasan. Ia hanya menceritakan bagaimana rumah keluarga Sen kini terasa begitu kosong. Bagaimana ia baru menyadari bahwa setiap sudut rumah menyimpan kenangan tentang putri yang selalu berusaha membahagiakan keluarganya meskipun tidak pernah benar diterima. Ia mengetahui bahwa semua surat itu tidak akan pernah sampai selama Sen Nianian masih berada di institut. Namun ia tetap menulis. 1 surat, 2 surat, 10 surat, puluhan surat. Ia menyimpannya dengan rapi di dalam sebuah kotak kayu. Berharap suatu hari nanti, jika Sen Nianian bersedia membacanya, putrinya akan mengetahui bahwa ayahnya akhirnya memahami kesalahan yang telah dilakukan. Meskipun penyesalan itu datang bertahun-tahun setelah segalanya terlambat. Di dalam laboratorium, Sen Nianian kembali mengenakan sarung tangan steril dan berdiri di depan meja operasi simulasi. Lampu-lampu putih menerangi seluruh ruangan. Ia menarik napas panjang. Di hadapannya terbentang tahap berikutnya dari penelitian yang jauh lebih rumit daripada sebelumnya. Masa lalu telah menjadi bagian dari hidupnya, tetapi tidak lagi menentukan arah langkahnya. Kini seluruh perhatian, tenaga, dan harapannya hanya tertuju pada satu tujuan, yaitu menciptakan masa depan di mana tidak ada lagi orang yang harus menyerah pada kehidupan hanya karena kehilangan bagian dari tubuh mereka, sebagaimana dirinya dahulu pernah hampir kehilangan seluruh alasan untuk terus hidup. 2 tahun telah berlalu sejak Sen Nianian menutup pintu kehidupan lamanya dan memasuki Institut Penelitian. Waktu mengikis banyak hal yang dahulu terasa mustahil dilupakan. Bekas luka di tubuhnya tetap ada, tetapi tidak lagi menjadi sumber penderitaan. Justru luka-luka itulah yang mengingatkannya setiap hari mengapa ia tidak boleh berhenti. Seluruh proyek ini memasuki tahap akhir. Setelah ribuan kali percobaan, ratusan revisi, dan puluhan kegagalan yang hampir membuat tim kehilangan harapan, sistem antarmuka saraf generasi ketiga akhirnya menunjukkan hasil yang melampaui semua prediksi. Teknologi tersebut bukan hanya memungkinkan pengguna menggerakkan anggota tubuh prostetik dengan hampir sempurna, tetapi juga mulai mengembalikan koordinasi motorik halus yang selama puluhan tahun dianggap tidak mungkin dipulihkan. Pagi itu ruang konferensi institut dipenuhi para ilmuwan dari berbagai negara yang mengikuti rapat. Melalui jaringan komunikasi terenkripsi, seluruh layar besar menampilkan data keberhasilan uji klinis terbaru. Tingkat keberhasilan telah mencapai angka yang belum pernah dicapai teknologi manapun sebelumnya. Setelah presentasi selesai, ruangan menjadi sunyi selama beberapa detik sebelum tepuk tangan bergema tanpa henti. Banyak ilmuwan senior berdiri memberikan penghormatan kepada seluruh tim penelitian. Mereka memahami bahwa pencapaian ini bukan sekadar keberhasilan akademis, melainkan perubahan besar bagi masa depan dunia kedokteran. Profesor utama memandang Sen Nianian yang duduk di sisi kanan meja rapat. Sudah waktunya namamu dikenal dunia. Sen Nianian menggeleng perlahan. Aku tidak pernah melakukan semua ini agar dunia mengenalku. Profesor tersenyum tipis. Aku tahu, justru karena itulah kau pantas dikenang. Sen Nianian tidak menjawab. Ia hanya memandang layar yang masih dipenuhi grafik penelitian. Baginya, keberhasilan hari itu bukan akhir perjalanan. Di luar sana masih ada jutaan orang yang menunggu kesempatan untuk kembali menggenggam tangan anak mereka, memeluk keluarga mereka, atau sekadar mampu mengancingkan baju sendiri. Selama harapan itu belum menjadi kenyataan bagi mereka semua, pekerjaannya belum selesai. Beberapa hari kemudian sebuah kelompok pasien baru tiba di institut. Di antara mereka terdapat seorang perempuan muda yang kehilangan kedua kaki akibat gempa bumi beberapa tahun lalu. Perempuan itu datang dengan kursi roda dan wajah tanpa ekspresi. Selama perjalanan menuju ruang rehabilitasi, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika sesi konsultasi dimulai, Sen Nianian duduk tepat di hadapannya. Perempuan itu memandang tangan prostetik Sen Nianian cukup lama sebelum bertanya lirih. Apakah kau pernah membenci hidupmu? Ruangan mendadak sunyi. Sen Nianian tidak langsung menjawab. Ia mengingat malam-malam ketika dirinya berharap tidak pernah terbangun lagi. Hari-hari ketika setiap tatapan orang lain terasa seperti hukuman. Serta saat-saat ia percaya bahwa hidupnya telah
Benar-benar berakhir. Aku pernah. Jawaban itu keluar dengan tenang. Sangat membencinya. Perempuan muda itu menundukkan kepala. Kalau begitu, bagaimana kau bisa bertahan? Sen Nian tersenyum lembut. Karena suatu hari aku menyadari bahwa rasa sakit tidak pernah bertanya apakah kita siap menerimanya. Tetapi kita selalu bisa memilih apakah akan hidup di bawah bayangannya selamanya, atau berjalan perlahan meninggalkannya. Air mata perempuan itu jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia mengangkat kepalanya dan menatap masa depan. Dengan sedikit harapan, di luar institut, yayasan yang didirikan Lu Jinghan berkembang menjadi organisasi sosial terbesar di bidang rehabilitasi penyandang disabilitas. Ribuan pasien menerima bantuan operasi, prostetik, dan terapi tanpa dipungut biaya. Hampir seluruh keuntungan perusahaan keluarga Lu dialihkan untuk membiayai program-program tersebut. Suatu sore seorang wartawan akhirnya berhasil menemuinya setelah menunggu berjam-jam. Direktur Lu, banyak orang mengatakan Anda berubah karena seseorang. Lu Jinghan menghentikan langkahnya. Ia memandang langit yang mulai memerah oleh cahaya matahari terbenam. Benar, apakah orang itu masih bersama Anda? Lu Jinghan tersenyum tipis. Tidak, apakah Anda masih mencintainya? Ia terdiam cukup lama. Luka yang kuberikan tidak bisa dihapus hanya dengan mengatakan cinta. Wartawan kembali bertanya, kalau suatu hari kalian bertemu lagi, apa yang akan Anda lakukan? Lu Jinghan menarik napas panjang. Aku tidak akan meminta kesempatan kedua. Aku hanya ingin melihatnya hidup bahagia. Setelah mengatakan itu ia berjalan pergi. Keesokan harinya kutipan tersebut tersebar luas di berbagai media. Banyak orang memuji ketulusannya. Banyak pula yang mengatakan bahwa penyesalan selalu datang terlambat. Lu Jinghan tidak membaca satupun komentar itu. Baginya, penilaian orang lain tidak lagi penting. Malam itu ia kembali ke rumah lama. Di ruang tamu masih tersimpan piano yang dahulu sering dimainkan Sen Nian meskipun gerakan tangannya terbatas. Debu mulai menutupi sebagian tutsnya. Lu Jinghan membersihkannya perlahan. Kemudian untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia mencoba memainkan lagu yang dahulu paling sering dimainkan istrinya. Nada-nadanya masih terdengar kaku. Beberapa bagian salah, namun ia tetap melanjutkannya sampai lagu itu selesai. Rumah yang selama ini dipenuhi kesunyian seakan kembali memiliki sedikit kehidupan. Di Institut Penelitian, tepat pada malam yang sama, Sen Nian sedang berjalan sendirian menuju atap gedung observasi. Langit dipenuhi jutaan bintang. Angin pegunungan bertiup lembut membawa aroma pepohonan yang basah setelah hujan. Ia memandang cakrawala yang luas dengan tatapan damai. 2 tahun lalu ia memasuki tempat ini sebagai seseorang yang mencoba melarikan diri dari masa lalu. Kini ia berdiri sebagai perempuan yang telah menemukan jati dirinya sendiri. Bukan sebagai korban, bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai pewaris keluarga manapun, melainkan sebagai seorang peneliti yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengubah nasib orang lain. Di balik keheningan malam itu, jauh di dalam hatinya, Sen Nian akhirnya benar-benar mengucapkan selamat tinggal kepada kehidupan yang pernah menghancurkannya. Masa depan yang menantinya tidak lagi dipenuhi bayangan pengkhianatan, melainkan dipenuhi wajah-wajah orang yang suatu hari nanti akan kembali tersenyum karena ilmu pengetahuan yang lahir dari tekadnya untuk tidak pernah menyerah. Akhirnya hari yang telah dinantikan seluruh tim penelitian tiba. Tepat 3 tahun sejak gerbang institut tertutup di belakang Sen Nian, seluruh tahapan proyek dinyatakan selesai. Kompleks penelitian yang selama ini terisolasi mulai bersiap membuka kembali aksesnya kepada dunia luar. Namun sebelum itu dilakukan, seluruh anggota tim berkumpul di aula utama untuk menghadiri upacara sederhana yang hanya dihadiri para peneliti. Tidak ada wartawan, tidak ada pejabat, tidak ada sorotan kamera. Yang hadir hanyalah orang-orang yang selama 3 tahun terakhir hidup bersama, gagal bersama, bangkit bersama, lalu akhirnya mencapai keberhasilan yang mengubah sejarah. Profesor utama berdiri di depan mimbar dengan mata yang sedikit memerah. Ia memandang satu persatu wajah para peneliti yang kini tampak jauh lebih dewasa dibandingkan ketika pertama kali datang. 3 tahun lalu kalian memasuki tempat ini dengan membawa impian masing-masing. Hari ini kalian
keluar dengan membawa harapan bagi jutaan manusia. Seluruh ruangan hening. Profesor itu kemudian mengangkat sebuah kotak beludru berwarna biru tua. Di dalamnya terdapat lencana berbentuk tangan yang menggenggam cahaya. Penghargaan ini tidak pernah diberikan kepada siapapun selama institut ini berdiri. Beliau berjalan perlahan menuju Sen Nianian. Lencana ini diberikan kepada orang yang bukan hanya mengubah arah penelitian, tetapi juga mengubah cara kami memandang kehidupan. Tanpa ragu ia menyematkan lencana tersebut di dada Sen Nianian. Semua orang berdiri, tepuk tangan bergema begitu lama hingga beberapa peneliti muda mulai menangis. Sen Nianian menundukkan kepala dengan penuh hormat. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Profesor tersenyum. Itulah sebabnya kau pantas menerima penghormatan ini. Beberapa hari kemudian pengumuman resmi mulai disampaikan kepada dunia internasional. Identitas seluruh tim penelitian akhirnya dibuka. Dalam waktu kurang dari 24 jam. Nama Sen Nianian muncul di hampir seluruh jurnal medis, konferensi ilmiah, dan media internasional. Kisah hidupnya perlahan diketahui publik. Dunia baru memahami bahwa perempuan yang memimpin pengembangan teknologi revolusioner tersebut adalah penyintas penculikan, korban fitnah, sekaligus penyandang disabilitas yang kehilangan sebagian anggota tubuhnya bertahun-tahun lalu. Banyak orang tidak percaya. Mereka berkali-kali membaca laporan yang sama. Semakin banyak informasi terungkap, semakin besar rasa hormat masyarakat kepadanya. Tidak sedikit rumah sakit dari berbagai negara mengirimkan undangan agar Sen Nianian bersedia memberikan kuliah umum maupun memimpin penelitian lanjutan. Namun seluruh undangan itu untuk sementara ditolak. Ia hanya ingin pulang terlebih dahulu. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun. Mobil yang membawanya keluar dari institut bergerak perlahan menuruni jalan pegunungan. Sen Nianian duduk di dekat jendela sambil memandangi pemandangan yang terus berganti. 3 tahun, hanya 3 tahun, namun rasanya seperti kehidupan yang berbeda. Perempuan yang memasuki institut dahulu dipenuhi luka, ketakutan, dan keputusasaan. Perempuan yang kini meninggalkan tempat itu telah menemukan kembali dirinya sendiri. Di kota yang sama. Berita mengenai selesainya proyek penelitian segera sampai ke telinga Lu Jinghan. Tangannya yang sedang memegang laporan langsung berhenti bergerak. Tatapannya tertuju pada foto konferensi pers internasional. Di sana berdiri Sen Nianian mengenakan jas putih sederhana. Wajahnya jauh lebih tenang. Tatapannya penuh keyakinan. Senyumnya tidak lagi dipenuhi usaha untuk menyenangkan orang lain. Itu adalah senyum seseorang yang benar-benar bahagia. Lu Jinghan menatap foto tersebut sangat lama. Kemudian ia tersenyum pelan. Bukan senyum karena harapan, melainkan senyum karena akhirnya ia melihat perempuan yang paling dicintainya memperoleh kehidupan yang layak. Sekretarisnya memasuki ruangan. Direktur Lu Institut mengirimkan undangan kepada seluruh donatur utama untuk menghadiri peluncuran teknologi minggu depan. Lu Jinghan membaca undangan itu. Beberapa saat kemudian ia menutupnya. Aku tidak akan datang. Sekretaris itu tampak bingung. Bukankah Anda ingin bertemu? Lu Jinghan menggeleng. Tidak, dia memulai hidup baru tanpa aku. Kalau aku muncul sekarang, itu hanya akan mengganggu ketenangannya. Ia menyerahkan kembali undangan tersebut. Tetap kirimkan dana yang telah kita janjikan. Dan jangan pernah mengatakan siapa pengirimnya. Sekretaris hanya mengangguk pelan. Pada hari peluncuran teknologi, aula konferensi internasional dipenuhi ribuan tamu dari berbagai negara, para dokter, ilmuwan, akademisi, dan perwakilan organisasi kesehatan dunia memenuhi setiap kursi. Ketika nama Sen Nianian diumumkan sebagai pembicara utama, seluruh hadirin berdiri. Memberikan tepuk tangan panjang, ia berjalan menuju podium dengan langkah tenang. Tidak ada lagi rasa gugup, tidak ada lagi bayangan masa lalu. Ia memandang seluruh hadirin sebelum mulai berbicara. 3 tahun lalu aku datang ke sebuah tempat sebagai seseorang yang kehilangan banyak hal. Aku kehilangan keluargaku. Aku kehilangan kepercayaanku kepada manusia. Aku kehilangan sebagian tubuhku. Dan aku pernah berpikir bahwa hidupku telah selesai. Seluruh aula sunyi. Tetapi kemudian aku bertemu orang-orang yang mengajarkanku bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya tentang teknologi. Ilmu pengetahuan adalah tentang memberi seseorang kesempatan untuk berharap lagi. Suara tepuk tangan kembali bergema.
Shen Nianian melanjutkan presentasinya mengenai teknologi yang telah mereka kembangkan. Tidak sekalipun ia menyebut nama orang-orang yang pernah menyakitinya. Tidak ada keluhan, tidak ada dendam. Yang ia bicarakan hanyalah masa depan. Di sudut paling belakang aula, seorang pria tua berdiri diam sambil menahan tangis. Itu adalah ayah Shen Nianian. Ia memperoleh izin menghadiri konferensi sebagai tamu umum. Selama 3 tahun ia tidak pernah berhasil menemui putrinya. Kini ia hanya bisa memandang dari kejauhan. Setelah acara selesai, ia tidak berani mendekat. Ia melihat Shen Nianian dikelilingi para ilmuwan dan pasien yang datang mengucapkan terima kasih. Wajah putrinya dipenuhi senyum yang belum pernah ia lihat selama bertahun-tahun. Ayah Shen perlahan menghapus air matanya. Ia berbalik dan berjalan meninggalkan aula. Dalam hatinya ia berkata lirih bahwa selama putrinya benar-benar bahagia, dirinya tidak lagi berhak meminta apapun. Di atas panggung, Shen Nianian memandang lautan manusia yang memenuhi ruangan. Perjalanan panjang yang dimulai dari penderitaan akhirnya membawanya ke tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Ia tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun kepada masa lalu. Ia hidup untuk menciptakan masa depan bagi orang-orang yang masih menunggu secercah harapan. Sebagaimana dahulu ia sendiri pernah menunggu datangnya cahaya di tengah kegelapan. Konferensi internasional itu berakhir menjelang senja. Para tamu perlahan meninggalkan aula sambil masih membicarakan teknologi revolusioner yang baru saja diperkenalkan. Shen Nianian berdiri di depan jendela ruang tunggu lantai atas sambil memandang langit yang mulai berubah jingga. Selama beberapa jam terakhir ia menerima ratusan ucapan selamat, berjabat tangan dengan para ilmuwan ternama, dan berdiskusi mengenai masa depan penelitian. Anehnya, di tengah semua penghargaan itu, hatinya tetap tenang. Ia tidak lagi merasakan kegembiraan yang meledak-ledak maupun kesedihan yang mendalam. Ia hanya merasa damai, seolah seluruh perjalanan panjang hidupnya akhirnya menemukan tempat untuk berlabuh. Profesor utama menghampirinya sambil membawa sebuah map berwarna hitam. Aku memiliki satu kabar lagi untukmu. Shen Nianian menerima map tersebut dan membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat surat keputusan pembentukan Pusat Penelitian Rehabilitasi Saraf Internasional, sebuah lembaga baru yang akan menjadi pusat pengembangan teknologi prostetik generasi berikutnya. Pada bagian paling bawah surat itu tertulis nama direktur pertama, Shen Nianian. Ia terdiam cukup lama. Aku masih merasa belum cukup mampu. Profesor tersenyum hangat. 3 tahun lalu kau mengatakan belum mampu menjadi peneliti. Setahun kemudian kau berkata belum mampu memimpin tim. 2 tahun kemudian kau berkata belum mampu memimpin proyek. Hari ini kau kembali mengatakan hal yang sama. Beliau menatapnya dengan penuh keyakinan. Orang yang selalu merasa dirinya harus terus belajar adalah orang yang paling layak memimpin. Shen Nianian akhirnya menerima surat keputusan tersebut dengan kedua tangannya. Di luar gedung konferensi, Lu Jinghan berdiri di dalam mobil yang terparkir cukup jauh dari pintu utama. Ia memang tidak memasuki aula seperti yang telah diputuskan sebelumnya. Namun setelah mengetahui konferensi telah selesai, tanpa sadar ia mengemudikan mobilnya ke sekitar lokasi. Ia tidak berniat menemui Shen Nianian. Ia hanya ingin memastikan bahwa perempuan itu benar-benar baik-baik saja. Melalui kaca mobil, ia melihat Shen Nianian keluar bersama para peneliti lain. Banyak pasien menghampirinya. Seorang anak laki-laki yang menggunakan tangan prostetik baru memeluk Shen Nianian sambil tertawa bahagia karena akhirnya dapat menggenggam bola untuk pertama kalinya. Seorang wanita lanjut usia yang sebelumnya tidak mampu mengangkat sendok ini menangis sambil terus mengucapkan terima kasih. Shen Nianian membalas setiap pelukan dengan senyum yang begitu tulus. Melihat semua itu, Lu Jinghan perlahan menghidupkan mesin mobil. Ia tidak menunggu lebih lama. Ia pergi tanpa diketahui siapapun. Di dalam kaca spion, bayangan gedung konferensi semakin lama semakin mengecil hingga akhirnya menghilang. Beberapa minggu kemudian pusat penelitian baru mulai dibangun. Puluhan ilmuwan muda dari berbagai negara datang untuk bergabung. Shen Nianian tidak lagi hanya menjadi peneliti. Kini ia juga menjadi guru. Setiap pagi ia berkeliling laboratorium, memeriksa hasil penelitian para anggota tim, lalu meluangkan waktu mengajarkan hal-hal yang tidak pernah tertulis di dalam buku.
Ia selalu mengatakan bahwa teknologi terbaik bukanlah teknologi yang paling rumit. Teknologi terbaik adalah teknologi yang mampu membuat seseorang kembali tersenyum. Kalimat itu perlahan menjadi semboyan seluruh pusat penelitian. Suatu hari seorang peneliti muda bertanya kepadanya, "Dr. Sen, apa yang membuat Anda mampu bertahan setelah mengalami begitu banyak penderitaan?" Sen Nian tersenyum tipis. "Dulu aku berpikir kebahagiaan berasal dari dicintai seseorang. Tetapi kemudian aku belajar bahwa kebahagiaan juga bisa berasal dari menjadi seseorang yang berguna bagi orang lain." Jawaban itu membuat seluruh ruangan terdiam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui seluruh kisah hidupnya secara lengkap. Namun dari cara ia berbicara, semua orang dapat merasakan bahwa setiap kalimat lahir dari pengalaman yang nyata. Pada waktu yang sama, keluarga Sen memutuskan menjual sebagian besar aset perusahaan. Ayah Sen mendirikan sebuah yayasan atas nama Sen Nian yang memberikan beasiswa bagi mahasiswa kedokteran dan teknik biomedis dari keluarga kurang mampu. Ia tidak pernah meminta agar namanya dicantumkan sebagai pendiri. Di ruang kerjanya hanya terdapat sebuah foto lama ketika Sen Nian masih kecil sedang tersenyum sambil memegang tangan ayahnya. Setiap kali melihat foto itu, penyesalan kembali memenuhi hatinya. Namun ia tidak lagi mencoba mencari putrinya. Ia memahami bahwa cinta yang terlambat terkadang hanya bisa diwujudkan dengan diam-diam. Mendukung kebahagiaan orang yang telah pergi. Beberapa bulan setelah pusat penelitian resmi beroperasi, sebuah surat tanpa nama tiba di meja kerja Sen Nian. Di dalam amplop itu hanya terdapat satu lembar kertas. Tidak ada tanda tangan, tidak ada alamat pengirim, hanya satu kalimat yang ditulis dengan tulisan tangan yang sangat rapi. "Terima kasih karena telah membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik." Sen Nian membaca kalimat itu beberapa kali. Entah mengapa ada perasaan yang terasa begitu akrab. Namun ia tidak mencoba mencari tahu siapa pengirimnya. Ia melipat surat itu dengan hati-hati lalu menyimpannya di dalam laci bersama gambar kecil pemberian anak laki-laki yang pernah menjadi pasiennya. Baginya, identitas pengirim sudah tidak lagi penting. Yang penting adalah niat baik yang tersimpan di balik kata-kata sederhana tersebut. Sore itu ia berdiri di balkon pusat penelitian yang baru. Di halaman bawah, puluhan pasien sedang menjalani latihan menggunakan anggota tubuh prostetik generasi terbaru. Ada yang sedang belajar berjalan, ada yang sedang belajar menulis, ada yang sedang belajar memeluk keluarganya kembali. Tawa mereka memenuhi seluruh halaman. Sen Nian memandang pemandangan itu dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Bertahun-tahun yang lalu ia pernah percaya bahwa hidupnya telah berakhir di ruang operasi setelah kehilangan begitu banyak bagian dari dirinya. Kini ia menyadari bahwa kehidupan ternyata baru benar-benar dimulai setelah ia berhenti hidup untuk masa lalu dan memilih menciptakan harapan bagi masa depan. Di balik setiap senyum para pasien, ia seolah melihat bayangan dirinya yang dahulu, perempuan yang pernah tenggelam dalam keputusasaan, tetapi akhirnya berhasil menemukan cahaya. Kini, cahaya itu tidak lagi hanya menerangi jalannya sendiri, melainkan terus menyala untuk membimbing ribuan orang lain yang sedang berusaha bangkit dari kegelapan menuju kehidupan baru. Tahun demi tahun berlalu, Pusat Penelitian Rehabilitasi Saraf Internasional berkembang menjadi lembaga yang paling berpengaruh dalam bidang teknologi prostetik. Hasil penelitian yang dahulu hanya berupa prototipe kini telah digunakan di puluhan negara. Ribuan pasien yang sebelumnya kehilangan harapan mulai memperoleh kehidupan baru. Ada yang kembali bekerja sebagai dokter, ada yang kembali mengajar di sekolah, ada yang akhirnya mampu menggendong anak mereka dengan kedua tangan setelah bertahun-tahun hanya memandang dari kejauhan. Di setiap kisah itu, nama Sen Nian selalu disebut dengan penuh rasa hormat. Namun setiap kali menerima pujian, ia selalu mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan hasil perjuangan seluruh tim yang tidak pernah menyerah selama bertahun-tahun. Suatu pagi sebuah surat undangan datang dari Organisasi Kesehatan Dunia. Mereka mengundang Sen Nian untuk menerima penghargaan atas kontribusinya terhadap perkembangan teknologi rehabilitasi manusia. Upacara penghargaan akan dihadiri para ilmuwan, dokter, serta pemimpin berbagai negara. Rekan-rekannya bersorak gembira ketika mendengar kabar tersebut. Mereka
Merasa akhirnya dunia memberikan penghargaan yang pantas kepada perempuan yang telah mengabdikan hidupnya demi orang lain. Namun Shen Nianian hanya tersenyum kecil. Aku akan datang, tetapi hanya sebagai wakil seluruh tim. Hari pelaksanaan penghargaan tiba. Aula megah dipenuhi ribuan tamu. Ketika nama Shen Nianian dipanggil, seluruh hadirin berdiri memberikan penghormatan. Ia melangkah menuju panggung dengan tenang. Lampu sorot menerangi wajahnya. Tangan prostetik yang dahulu selalu ia sembunyikan kini terlihat jelas tanpa sedikit pun rasa malu. Ketika penghargaan diserahkan kepadanya, pembawa acara meminta Shen Nianian menyampaikan beberapa patah kata. Ia berdiri di depan podium. Beberapa saat ia memandang seluruh ruangan, lalu berkata dengan suara yang lembut namun jelas. Selama bertahun-tahun banyak orang bertanya bagaimana aku mampu bangkit. Jawabannya sangat sederhana. Aku tidak pernah benar-benar bangkit sendirian. Ada dokter yang menyelamatkan hidupku. Ada peneliti yang mempercayaiku. Ada rekan-rekan yang berjalan bersamaku. Dan ada begitu banyak pasien yang tidak pernah menyerah. Merekalah alasan aku terus melangkah. Karena itu penghargaan ini bukan milikku. Penghargaan ini milik semua orang yang pernah memilih harapan ketika hidup memberi mereka keputusasaan. Seluruh aula kembali dipenuhi tepuk tangan. Banyak orang menitikkan air mata. Pidato singkat itu segera diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menjadi inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Pada saat yang sama, Lu Jinghan menyaksikan siaran penghargaan tersebut melalui layar televisi kecil di ruang rehabilitasi yayasannya. Di sekelilingnya duduk puluhan pasien. Mereka ikut bertepuk tangan ketika Shen Nianian selesai berbicara. Seorang anak bertanya kepadanya, "Paman, apakah Paman mengenal Dr. Shen?" Lu Jinghan memandang layar televisi cukup lama. Kemudian ia tersenyum. "Dulu, kami pernah saling mengenal." Anak itu tersenyum polos. "Dr. Shen hebat sekali." "Iya, dia memang selalu luar biasa." Tidak ada lagi kalimat lain. Ia mematikan televisi setelah acara selesai. Lalu kembali membantu para pasien menjalani latihan seperti biasanya. Di sisi lain, pusat penelitian menerima semakin banyak surat dari para pasien yang telah sembuh. Salah satu surat berasal dari seorang pria lanjut usia yang selama 15 tahun tidak mampu menulis karena kehilangan tangan kanannya. Di dalam amplop itu terdapat sepucuk surat yang ditulis dengan tulisan tangan yang masih sedikit bergetar. "Ini adalah surat pertama yang kutulis sendiri setelah 15 tahun. Terima kasih karena telah memberiku kesempatan untuk kembali menulis nama cucuku." Surat lain datang dari seorang ibu muda. "Aku akhirnya bisa memeluk bayiku menggunakan kedua tanganku." Ada pula surat dari seorang mantan atlet. "Aku memang tidak bisa kembali bertanding. Tetapi sekarang aku bisa berjalan berdampingan dengan putriku menuju sekolah setiap pagi." Setiap surat dibaca Shen Nianian satu persatu. Ia tidak pernah membuang satu pun. Seluruh surat disimpan di sebuah ruangan khusus yang oleh para peneliti dijuluki sebagai ruang harapan. Di dalam ruangan itu tidak terdapat piala, sertifikat, ataupun medali. Yang memenuhi dinding hanyalah ribuan surat ucapan terima kasih dari para pasien. Suatu malam Shen Nianian berjalan sendirian memasuki ruangan tersebut. Ia memandangi surat-surat yang memenuhi setiap sisi dinding. Tanpa sadar senyumnya mengembang. Ia akhirnya memahami bahwa pencapaian terbesar dalam hidupnya bukanlah penghargaan internasional. Bukan pula pengakuan dunia ilmiah. Pencapaian terbesarnya adalah melihat orang-orang yang dahulu putus asa kini kembali mampu tersenyum. Di kota lain, Lu Jinghan menerima laporan bahwa yayasan rehabilitasinya telah berhasil membantu lebih dari 100.000 penyandang disabilitas memperoleh perawatan dan anggota tubuh prostetik. Asistennya berkata dengan bangga bahwa yayasan tersebut kini menjadi organisasi amal terbesar di negaranya. Lu Jinghan hanya mengangguk pelan. Ia tidak pernah menganggap semua itu sebagai prestasi. Baginya, sebanyak apapun orang yang berhasil dibantu, semua itu tidak akan pernah mampu menghapus kesalahan yang telah dilakukannya terhadap Shen Nianian. Namun ia juga mengerti bahwa terus hidup dalam penyesalan tidak akan mengubah masa lalu. Satu-satunya hal yang dapat ia lakukan adalah memastikan semakin banyak orang memperoleh kesempatan kedua yang dahulu hampir direnggut dari perempuan yang pernah menjadi istrinya. Malam itu, di dua tempat yang berbeda, dua orang yang dahulu terikat oleh cinta,
pengkhianatan, dan penyesalan memandang langit yang sama. Mereka tidak lagi saling mencari, tidak lagi saling menunggu, tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Masing-masing telah menemukan jalan hidupnya sendiri. Shen Niannian berjalan menuju masa depan dengan membawa harapan bagi dunia. Sementara Lu Jinghan memilih menghabiskan sisa hidupnya dalam pengabdian yang sunyi sebagai bentuk penebusan atas kesalahan yang tidak akan pernah bisa diulang ataupun diperbaiki. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya bermula, kisah mereka tidak lagi ditentukan oleh luka yang pernah memisahkan, melainkan oleh kebaikan yang terus mereka sebarkan kepada orang. Orang yang belum pernah mereka kenal, menjadikan penderitaan masa lalu sebagai benih yang akhirnya tumbuh menjadi harapan bagi begitu banyak kehidupan. 5 tahun setelah teknologi antarmuka saraf generasi ketiga diperkenalkan kepada dunia, perubahan besar benar-benar terjadi. Rumah-rumah sakit di berbagai negara mulai menggunakan sistem yang dikembangkan oleh tim Shen Niannian sebagai standar baru dalam rehabilitasi. Anak yang lahir tanpa anggota tubuh memperoleh kesempatan untuk tumbuh dengan prostetik yang mampu berkembang mengikuti tubuh mereka. Para korban perang, kecelakaan, dan bencana alam yang sebelumnya menghabiskan hidup dalam keterbatasan kini dapat kembali bekerja, belajar, bahkan menjalani kehidupan yang hampir sama seperti sebelum kehilangan anggota tubuh mereka. Pusat Penelitian Rehabilitasi Saraf Internasional berkembang menjadi sebuah kompleks penelitian yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Gedung-gedung baru berdiri di sekeliling bangunan utama, laboratorium khusus, pusat pelatihan dokter, hingga rumah rehabilitasi pasien dibangun. Secara bertahap, meskipun telah menjadi direktur, Shen Niannian tetap mempertahankan kebiasaannya berjalan setiap pagi mengunjungi seluruh ruangan tanpa didampingi siapapun. Ia mengenal hampir seluruh staf, mulai dari petugas kebersihan hingga ilmuwan senior. Baginya, setiap orang memiliki peran yang sama pentingnya. Suatu pagi ia berhenti di ruang rehabilitasi anak. Seorang anak perempuan berusia sekitar 6 tahun sedang belajar mengancingkan bajunya sendiri. Menggunakan tangan prostetik, gerakannya masih canggung. Beberapa kali kancing itu terlepas kembali. Anak tersebut mulai cemberut. Aku tidak bisa. Shen Niannian berjongkok di hadapannya. Dulu aku juga berpikir begitu. Anak itu mengangkat kepala. Benarkah? Shen Niannian mengangguk sambil tersenyum. Dulu aku bahkan tidak bisa memegang kuas. Lalu bagaimana? Aku terus mencoba. Berapa kali? Shen Niannian berpura-pura berpikir. Mungkin 10.000 kali. Mata anak itu membulat. Banyak sekali. Karena mimpi yang besar memang membutuhkan kesabaran yang besar. Anak perempuan itu tertawa kecil. Ia kembali mencoba memasukkan kancing bajunya. Kali ini berhasil. Ia langsung melompat kegirangan dan memeluk Shen Niannian sirat mungkin. Seluruh terapis yang menyaksikan pemandangan tersebut ikut tersenyum. Tidak jauh dari sana, sebuah aula sedang dipersiapkan untuk menyambut rombongan mahasiswa kedokteran dari berbagai negara yang datang mengikuti program pelatihan. Mereka semua berharap dapat bertemu langsung dengan Shen Niannian, sosok yang selama bertahun-tahun hanya mereka kenal melalui jurnal ilmiah dan buku pelajaran. Ketika sesi tanya jawab dimulai, seorang mahasiswa berdiri dan bertanya dengan penuh rasa hormat, Profesor Shen, jika waktu bisa diputar kembali, apakah Anda ingin menghapus semua penderitaan yang pernah Anda alami? Ruangan mendadak sunyi. Semua orang menunggu jawabannya. Shen Niannian memandang para mahasiswa itu satu persatu. Aku tidak akan memilih mengalami penderitaan itu lagi. Tetapi aku juga tidak akan menghapusnya. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Karena tanpa melalui semua itu, mungkin aku tidak akan pernah memahami betapa berharganya kesempatan untuk hidup, dan mungkin aku tidak akan pernah mengabdikan hidupku untuk membantu orang lain. Seorang mahasiswa kembali bertanya, apakah Anda sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti Anda? Shen Niannian tersenyum lembut. Memaafkan bukan berarti melupakan, bukan pula berarti membenarkan kesalahan mereka. Memaafkan berarti aku tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan hidupku. Jawaban itu membuat seluruh aula terdiam sebelum akhirnya disambut tepuk tangan panjang. Sementara itu, kehidupan Lu Jinghan berjalan sederhana seperti tahun-tahun sebelumnya. Rambutnya mulai dipenuhi uban, wajahnya tampak jauh lebih dewasa.
Namun setiap pagi ia masih datang paling awal ke pusat rehabilitasi yayasan. Ia membantu pasien mengenakan prostetik, menemani latihan berjalan, bahkan sering duduk berbincang dengan keluarga pasien yang kehilangan harapan. Tidak seorang pun di sana mengetahui bahwa pria sederhana yang selalu mengenakan pakaian biasa itu adalah pemilik seluruh yayasan. Bagi mereka, Lu Jinghan hanyalah seorang sukarelawan yang selalu hadir setiap hari. Suatu sore seorang pasien lanjut usia bertanya kepadanya, "Tuan Lu, mengapa Anda menghabiskan begitu banyak waktu di sini?" Lu Jinghan tersenyum tipis. "Dulu ada seseorang yang mengajarkanku bahwa kehidupan seseorang bisa berubah hanya karena ada satu orang yang mau mengulurkan tangan. Itulah sebabnya sekarang aku ingin menjadi orang itu bagi orang lain." Pasien tersebut mengangguk penuh haru. Beberapa bulan kemudian, Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan penghargaan baru yang dinamai Penghargaan Harapan Kemanusiaan. Penghargaan itu diberikan kepada orang-orang yang memberikan dampak luar biasa bagi kualitas hidup penyandang disabilitas di seluruh dunia. Nama pertama yang tercatat sebagai penerima penghargaan tersebut adalah Sen Nianian. Ketika berita itu diumumkan, seluruh staf pusat penelitian bersorak bahagia. Namun Sen Nianian hanya tersenyum lalu kembali memasuki ruang rehabilitasi. Di sana seorang pasien baru sedang menunggu. Baginya, membantu satu pasien hari itu jauh lebih penting daripada menghadiri puluhan acara penghargaan. Sore menjelang malam, cahaya matahari terakhir menyinari halaman pusat penelitian. Puluhan pasien berjalan perlahan di taman menggunakan anggota tubuh prostetik mereka. Ada yang saling mengejar sambil tertawa. Ada yang duduk bersama keluarga. Ada pula yang hanya menikmati angin sore dengan wajah penuh syukur. Sen Nianian berdiri di balkon lantai 2 memandangi semuanya. Suara tawa itu terdengar begitu indah. Ia teringat pada dirinya sendiri bertahun-tahun yang lalu, ketika dunia terasa gelap dan tidak lagi memiliki arah. Kini, setiap senyum yang lahir di halaman itu menjadi bukti bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia. Jika seseorang memilih mengubahnya menjadi kekuatan untuk menolong orang lain, dengan senyum tenang, ia berbalik memasuki laboratorium yang lampunya masih menyala terang. Penelitian baru telah menantinya. Pasien-pasien baru akan terus berdatangan. Dan masih ada banyak mimpi yang belum terwujud. Perjalanan hidupnya tidak lagi berpusat pada kehilangan yang pernah dialami, melainkan pada harapan yang terus ia bangun setiap hari. Harapan yang akan terus hidup jauh melampaui namanya sendiri. 10 tahun berlalu sejak Sen Nianian meninggalkan kehidupan lamanya. Dunia telah berubah. Begitu banyak hingga kisah yang dahulu memenuhi halaman-halaman berita kini perlahan menjadi bagian dari sejarah. Namun satu nama tetap hidup dalam berbagai buku kedokteran, jurnal ilmiah, dan ruang rehabilitasi di seluruh dunia. Nama itu tidak lagi dikenang karena tragedi yang pernah menimpanya, melainkan karena harapan yang berhasil ia ciptakan bagi jutaan manusia. Kompleks Pusat Penelitian Rehabilitasi Saraf Internasional kini telah berkembang menjadi sebuah kota ilmu pengetahuan. Di dalamnya berdiri rumah sakit khusus, universitas, laboratorium, pusat inovasi, dan taman rehabilitasi yang dipenuhi pasien dari berbagai penjuru dunia. Setiap hari ribuan orang datang dengan membawa keputusasaan, lalu pulang dengan langkah yang jauh lebih tegap daripada ketika mereka tiba. Sen Nianian tidak lagi menghabiskan seluruh waktunya di laboratorium. Sebagian besar waktunya kini digunakan membimbing generasi baru para peneliti. Ia percaya bahwa teknologi tidak boleh berhenti pada satu generasi. Harapan harus terus diwariskan. Suatu pagi ia memasuki aula utama Universitas Penelitian. Lebih dari 1.000 mahasiswa baru telah memenuhi ruangan. Begitu Sen Nianian melangkah masuk, seluruh mahasiswa berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Banyak di antara mereka memilih memasuki bidang rehabilitasi karena terinspirasi oleh kisah hidupnya. Namun Sen Nianian hanya tersenyum sederhana. Ia meletakkan beberapa buku di atas meja, kemudian memulai kuliahnya. Setiap orang datang ke dunia ini dengan alasan yang berbeda. Ada yang lahir dengan kehidupan yang mudah. Ada yang harus melewati begitu banyak penderitaan. Tetapi satu hal selalu sama. Kita semua memiliki kesempatan untuk memilih akan menjadi orang seperti apa. Seluruh aula menjadi hening.
Aku tidak ingin kalian mengingatku sebagai seseorang yang pernah menderita. Aku ingin kalian mengingat para pasien yang berhasil kembali tersenyum. Itulah tujuan ilmu pengetahuan, tidak untuk membuat penelitinya terkenal, tetapi untuk membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Kalimat-kalimat itu ditulis oleh seluruh mahasiswa tanpa terkecuali. Banyak di antara mereka yang menyimpannya hingga bertahun-tahun kemudian. Di kota lain, yayasan rehabilitasi yang dibangun Lu Jinghan juga telah berkembang menjadi jaringan bantuan terbesar di negaranya. Ribuan pusat rehabilitasi berdiri dengan dukungan yayasan tersebut. Tidak pernah ada patung dirinya. Tidak pernah ada gedung yang memakai namanya. Ia selalu menolak semua bentuk penghormatan. Baginya, seluruh bantuan itu hanyalah kewajiban yang harus terus dilakukan. Usianya kini tidak lagi muda. Kerutan mulai memenuhi wajahnya. Rambutnya hampir seluruhnya berubah putih. Namun setiap pagi ia tetap datang lebih awal daripada seluruh pegawai. Hari itu seorang anak laki-laki berlari menghampirinya menggunakan kaki prostetik terbaru. Paman Lu, aku bisa berlari. Anak itu berlari memutari halaman dengan wajah penuh kegembiraan. Lu Jinghan berdiri memperhatikannya. Tanpa sadar matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena sedih, melainkan karena bahagia melihat semakin banyak kehidupan yang berhasil diselamatkan. Beberapa hari kemudian sebuah undangan khusus tiba di yayasan. Pusat Penelitian Rehabilitasi Saraf Internasional mengadakan peringatan 10 tahun berdirinya. Lembaga tersebut, seluruh organisasi yang pernah memberikan dukungan diundang untuk hadir. Lu Jinghan membaca undangan itu cukup lama. Kali ini ia tidak langsung menolaknya. Setelah berpikir sepanjang malam, ia akhirnya memutuskan datang. Bukan untuk bertemu Sen Nianian, melainkan untuk melihat hasil dari perjuangan yang selama ini hanya ia saksikan dari kejauhan. Hari peringatan tiba, ribuan tamu memenuhi kompleks penelitian. Berbagai teknologi terbaru dipamerkan. Puluhan pasien yang dahulu menjadi peserta uji coba kini hadir bersama keluarga mereka. Ada yang telah menjadi dokter, ada yang menjadi guru, ada pula yang menjadi atlet paralimpiade. Mereka semua datang untuk mengucapkan terima kasih kepada tim penelitian. Lu Jinghan mengenakan pakaian sederhana. Tidak seorang pun mengenalinya. Ia berjalan perlahan melewati setiap paviliun pameran. Di salah satu ruangan dipajang foto-foto perkembangan proyek sejak hari pertama. Foto laboratorium kecil. Foto para peneliti yang bekerja semalaman. Foto pasien pertama. Foto anak-anak yang kembali belajar menulis. Di sudut terakhir terdapat sebuah foto Sen Nianian ketika pertama kali berhasil menggerakkan jari prostetiknya. Di bawah foto itu tertulis sebuah kalimat. Harapan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Lu Jinghan berdiri cukup lama di depan foto tersebut. Wajahnya dipenuhi senyum yang tenang. Saat ia hendak melangkah pergi, dari kejauhan terdengar tepuk tangan memenuhi aula utama. Sen Nianian sedang memberikan pidato pembukaan. Suara itu terdengar melalui pengeras suara yang tersebar di seluruh kompleks. Hari ini bukanlah perayaan keberhasilan sebuah penelitian. Hari ini adalah perayaan bagi setiap orang yang pernah memilih bangkit setelah jatuh. Lu Jinghan menghentikan langkahnya. Ia mendengarkan setiap kata dalam diam. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk mendekat. Tidak ada keinginan agar Sen Nianian melihat dirinya. Ia hanya ingin mendengar suara perempuan itu sekali lagi. Setelah pidato selesai, tepuk tangan bergema begitu lama. Lu Jinghan menundukkan kepala perlahan. Kemudian berbalik menuju pintu keluar. Di saat yang hampir bersamaan, Sen Nianian turun dari panggung menuju taman belakang untuk mengambil udara segar. Ia berdiri di bawah pohon yang dahulu ditanam pada hari pertama pusat penelitian dibangun. Pohon itu kini telah tumbuh tinggi dan rindang. Daun-daunnya bergoyang perlahan tertiup angin. Sen Nianian memandang taman yang dipenuhi pasien, dokter, mahasiswa, dan keluarga mereka. Di antara ribuan orang itu, tanpa ia sadari, seorang pria berambut putih baru saja meninggalkan kompleks penelitian dengan langkah perlahan. Mereka berada begitu dekat, namun takdir tidak lagi mempertemukan mereka. Karena kehidupan yang dahulu saling terikat kini telah berjalan pada jalannya masing-masing. Sen Nianian tersenyum memandang masa depan yang terus berkembang di hadapannya. Sementara Lu Jinghan berjalan pulang dengan hati yang akhirnya benar-benar tenang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak lagi membawa penyesalan sebagai beban.
melainkan sebagai pengingat untuk terus berbuat baik selama sisa hidupnya. Di bawah langit sore yang sama, dua kehidupan yang pernah saling menghancurkan kini sama-sama menjadi sumber harapan bagi orang lain, tanpa harus kembali bersama, tanpa harus saling memiliki lagi. Mereka akhirnya mencapai kedamaian yang selama bertahun-tahun terus mereka cari. Menjadikan akhir dari luka sebagai awal bagi ribuan kisah baru yang jauh lebih indah. Beberapa tahun kembali berlalu, musim terus berganti di kota tempat pusat penelitian rehabilitasi saraf internasional berdiri. Pohon, yang dahulu hanya setinggi bahu kini telah menaungi hampir seluruh taman rehabilitasi. Generasi pertama pasien yang pernah menjalani terapi di tempat itu kini datang kembali, bukan sebagai pasien, melainkan sebagai sukarelawan, mentor, bahkan dokter dan peneliti. Mereka membawa anak-anak mereka, memperkenalkan tempat yang telah mengubah hidup keluarga mereka. Di setiap sudut kompleks terdengar tawa, langkah kaki, serta suara alat rehabilitasi yang kini menjadi irama kehidupan sehari-hari. Sen Nian berdiri di balkon gedung utama seperti kebiasaannya setiap pagi. Rambutnya kini sedikit lebih panjang dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, tetapi senyumnya tetap sama tenang dan hangat. Seorang asisten muda menghampirinya sambil membawa laporan tahunan. Direktur Sen, jumlah pasien yang berhasil menyelesaikan rehabilitasi tahun ini kembali memecahkan rekor. Sen Nian membuka laporan itu perlahan. Angka-angka memenuhi setiap halaman. Ratusan ribu pasien telah memperoleh prostetik generasi terbaru. Puluhan ribu tenaga medis baru telah dilatih. Teknologi yang dahulu lahir dari laboratorium kecil kini digunakan hampir di seluruh dunia. Namun perhatian Sen Nian justru tertuju pada halaman terakhir. Di sana terdapat kumpulan foto para pasien yang telah kembali menjalani kehidupan normal. Seorang ayah sedang mengangkat putrinya. Seorang ibu sedang merajut pakaian bayi. Seorang pemuda kembali memainkan biola. Seorang nenek menanam bunga di halaman rumahnya. Sen Nian menutup laporan itu sambil tersenyum pelan. Itulah hasil penelitian yang sesungguhnya. Pada hari yang sama, sebuah acara sederhana diadakan untuk menyambut para mahasiswa baru yang akan menjadi peneliti magang. Mereka berasal dari berbagai negara dan latar belakang. Sebagian besar mengenal Sen Nian hanya melalui buku, artikel ilmiah, atau dokumenter. Ketika ia memasuki aula, seluruh mahasiswa berdiri. Namun sebelum seorang pembawa acara sempat memperkenalkannya, Sen Nian mengangkat tangan pelan. Hari ini jangan lihat aku sebagai seorang direktur. Lihatlah aku sebagai seseorang yang pernah gagal berkali-kali. Ucapan itu membuat seluruh ruangan menjadi hening. Ia kemudian membawa para mahasiswa menuju sebuah ruangan kecil yang tetap dipertahankan. Sejak hari pertama pusat penelitian berdiri, ruangan itu sangat sederhana. Peralatannya sudah tua, meja kerjanya penuh bekas goresan. Di dinding masih tergantung foto-foto tim penelitian pertama. Inilah tempat semuanya dimulai. Teknologi yang kalian pelajari hari ini lahir dari ruangan sekecil ini. Tidak ada yang langsung menjadi hebat. Semua dimulai dari keberanian untuk mencoba sekali lagi setelah gagal. Para mahasiswa memandang ruangan itu dengan rasa kagum. Mereka baru menyadari bahwa pencapaian besar selalu memiliki awal yang sederhana. Di kota lain, Lu Jinghan duduk di taman rehabilitasi yayasan sambil membaca surat-surat dari para penerima bantuan. Tangannya bergerak lebih lambat dibandingkan dahulu. Usia mulai meninggalkan jejak yang jelas pada tubuhnya. Namun matanya tetap memancarkan ketenangan yang tidak pernah dimilikinya ketika masih muda. Seorang pegawai muda duduk di sampingnya. Tuan Lu, Dewan ingin memberi nama yayasan ini menggunakan nama Anda. Lu Jinghan menggeleng tanpa ragu. Jangan. Mengapa? Karena tempat ini bukan dibangun untuk dikenang. Tempat ini dibangun agar orang lain bisa melupakan penderitaan mereka. Pegawai itu terdiam. Ia semakin memahami mengapa seluruh karyawan begitu menghormati pria tua tersebut. Malam harinya, Lu Jinghan membuka sebuah kotak kayu yang selama bertahun-tahun selalu disimpannya. Di dalamnya masih terdapat lukisan hadiah ulang tahun pernikahan yang pernah dibuat Sen Nian. Cat pada kanvas itu mulai memudar dimakan usia. Namun setiap goresannya masih terlihat jelas. Ia mengusap bingkai lukisan itu dengan sangat hati-hati. Tidak ada lagi air mata.
Tidak ada lagi sesak yang menghancurkan. Yang ada hanyalah rasa syukur karena perempuan yang dahulu pernah dicintainya berhasil menjalani kehidupan yang layak. Sementara itu, di pusat penelitian, Shen Nianian menerima kabar bahwa salah satu pasien generasi pertama akan segera menikah. Pasien itu datang bersama calon istrinya, Dr. Shen. Pria itu tersenyum lebar. Kalau bukan karena tempat ini, mungkin aku bahkan tidak akan berani melamar. Ia menyerahkan sebuah undangan pernikahan. Kalau dokter memiliki waktu, aku berharap dokter bisa hadir. Shen Nianian menerima undangan itu dengan senyum hangat. Aku pasti datang. Beberapa minggu kemudian, ia benar-benar menghadiri pernikahan tersebut. Tidak ada kursi khusus untuknya. Tidak ada sambutan istimewa. Ia duduk bersama para tamu lain sambil menyaksikan kedua mempelai mengucapkan janji pernikahan. Ketika pasangan itu saling menggenggam tangan, Shen Nianian memperhatikan bahwa tangan prostetik sang mempelai pria bergerak begitu alami hingga hampir tidak dapat dibedakan dari tangan manusia biasa. Di saat itulah ia menyadari bahwa semua malam tanpa tidur, semua kegagalan, semua rasa sakit yang pernah dilaluinya akhirnya berubah menjadi kebahagiaan nyata bagi kehidupan orang lain. Saat acara selesai, kedua mempelai menghampirinya. Tanpa berkata apa-apa, mereka membungkukkan badan dengan penuh hormat. Shen Nianian segera mengangkat mereka. Jangan berterima kasih kepadaku. Berbahagialah. Itu sudah lebih dari cukup. Pasangan muda itu mengangguk sambil menahan haru. Dalam perjalanan pulang, mobil Shen Nianian melewati sebuah taman kota. Anak-anak berlarian dengan riang. Beberapa di antara mereka menggunakan tangan dan kaki prostetik hasil pengembangan pusat penelitian. Mereka bermain, tertawa, dan saling mengejar tanpa memedulikan perbedaan yang dahulu dianggap sebagai keterbatasan. Shen Nianian memandangi pemandangan itu cukup lama dari balik jendela mobil. Ia tersenyum. Dunia belum menjadi tempat yang sempurna. Masih akan ada penderitaan, masih akan ada kehilangan. Namun selama masih ada manusia yang bersedia saling menolong, harapan akan selalu menemukan jalannya. Mobil terus melaju perlahan menuju pusat penelitian yang lampunya telah menyala di kejauhan. Di sanalah babak-babak baru akan terus dimulai, dengan peneliti-peneliti muda yang melanjutkan perjuangan. Pasien-pasien baru yang datang membawa impian, dan seorang perempuan yang dahulu pernah kehilangan hampir segalanya, tetapi akhirnya meninggalkan warisan terbesar bukan berupa kekayaan atau ketenaran, melainkan kesempatan bagi jutaan manusia untuk kembali menjalani hidup dengan penuh martabat. Nama Shen Nianian kini tidak lagi hanya dikenal dalam dunia kedokteran. Banyak sekolah memasukkan kisah perjuangannya ke dalam buku pendidikan karakter. Universitas menjadikan perjalanan hidupnya sebagai contoh bahwa ilmu pengetahuan dan kemanusiaan tidak pernah dapat dipisahkan. Namun setiap kali media memintanya menerima penghargaan baru atau membuat dokumenter mengenai dirinya, ia selalu meminta agar kamera lebih banyak menyorot para pasien, para dokter muda, para perawat, dan seluruh tim yang bekerja tanpa mengenal lelah. Suatu pagi yang cerah, kompleks penelitian dipenuhi suasana berbeda. Hari itu adalah hari kelulusan angkatan pertama mahasiswa yang sejak awal belajar langsung di bawah bimbingan Shen Nianian. Aula utama dipenuhi keluarga para mahasiswa. Banyak orang tua yang datang dari berbagai negara. Ketika acara dimulai, satu persatu nama lulusan dipanggil. Beberapa di antara mereka pernah menjadi pasien pusat rehabilitasi. Kini mereka berdiri mengenakan toga sebagai dokter, insinyur biomedis, ahli saraf, dan peneliti. Setelah seluruh ijazah dibagikan, pembawa acara mempersilakan Shen Nianian memberikan sambutan. Ia berdiri di depan podium. Rambutnya kini telah disisipi beberapa helai uban. Namun sorot matanya masih seterang dahulu. Ia memandang wajah-wajah muda yang penuh harapan. Dulu aku pernah berpikir bahwa hidup hanya memberiku kehilangan. Tetapi sekarang aku mengerti. Hidup sebenarnya sedang mempersiapkanku agar suatu hari nanti aku mampu membantu orang lain. Ia berhenti sejenak. Kalian akan menghadapi kegagalan. Kalian akan menghadapi keraguan. Mungkin suatu hari nanti kalian bahkan ingin menyerah. Kalau hari itu datang, ingatlah satu hal. Pasien yang menunggu kalian tidak membutuhkan dokter yang sempurna.
Mereka membutuhkan dokter yang tidak berhenti berusaha. Seluruh aula kembali dipenuhi tepuk tangan. Banyak mahasiswa yang menitikkan air mata. Mereka tahu bahwa setiap kalimat yang diucapkan Shen Nianian bukanlah teori. Semua berasal dari kehidupan yang benar-benar pernah dijalaninya. Beberapa bulan kemudian pusat penelitian membuka cabang baru di berbagai negara. Alih-alih memimpin semuanya sendiri, Shen Nianian memilih menyerahkan tanggung jawab kepada murid-murid terbaiknya. Ia percaya bahwa seorang pemimpin sejati bukanlah orang yang melakukan semuanya sendiri. Seorang pemimpin sejati adalah orang yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Di sisi lain, usia Lu Jinghan terus bertambah. Suatu sore ia duduk sendirian di ruang baca yayasan. Tangannya memegang laporan tahunan. Jumlah penerima bantuan kini telah mencapai jutaan orang. Yayasan yang dahulu hanya berupa bangunan kecil telah berkembang menjadi jaringan kemanusiaan yang menjangkau hampir seluruh negeri. Asistennya masuk membawa secangkir teh hangat. Tuan Lu, ada satu kabar baik. Apa itu? Pusat rehabilitasi kita baru saja menerima penghargaan nasional. Lu Jinghan tersenyum tipis. Itu penghargaan untuk semua orang di sana. Bukan untukku. Asisten itu mengangguk. Sudah bertahun-tahun ia bekerja bersama Lu Jinghan. Tidak sekalipun ia melihat pria itu mengambil pujian atas pekerjaan siapapun. Malam harinya, Lu Jinghan berjalan perlahan melewati taman yayasan. Di sana beberapa anak sedang bermain. Sebagian menggunakan kaki prostetik, sebagian menggunakan tangan prostetik, namun mereka tertawa tanpa memedulikan perbedaan apapun. Seorang anak perempuan berlari menghampirinya. Paman, lihat, aku bisa melompat. Anak itu melompat beberapa kali dengan wajah penuh kebanggaan. Lu Jinghan bertepuk tangan sambil tersenyum. Hebat sekali. Anak itu tertawa riang sebelum kembali bermain bersama teman-temannya. Lu Jinghan memandang langit senja. Di dalam hatinya ia berkata pelan, Nian, kau berhasil, lebih berhasil daripada yang pernah kubayangkan. Pada waktu yang hampir bersamaan, Shen Nianian sedang berjalan di taman pusat penelitian. Seorang peneliti muda menghampirinya. Profesor, kami sedang menyusun sejarah perkembangan pusat penelitian. Kami ingin menempatkan patung Anda di halaman utama. Shen Nianian langsung menggeleng. Jangan, tapi semua orang setuju. Kalau ingin membuat sesuatu, buatlah taman. Taman, ya, tanamlah sebanyak mungkin pohon. Orang yang datang ke sini sudah terlalu lelah. Biarkan mereka memiliki tempat untuk duduk, bernapas, dan percaya bahwa hidup akan menjadi lebih baik. Permintaan itu akhirnya dipenuhi. Beberapa bulan kemudian, di halaman utama pusat penelitian tidak berdiri satupun patung. Sebagai gantinya terbentang taman yang luas dengan ribuan pohon dan bunga. Di tengah taman terdapat sebuah batu sederhana. Tidak ada foto, tidak ada nama seseorang, hanya sebuah kalimat yang dipahat dengan huruf-huruf kecil. Harapan selalu tumbuh bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah. Kalimat itu segera menjadi simbol seluruh pusat penelitian. Setiap pasien baru yang datang akan melewati taman tersebut. Banyak yang berhenti sejenak untuk membaca tulisan di batu itu. Kemudian mereka melanjutkan langkah menuju ruang rehabilitasi dengan hati yang sedikit lebih kuat. Pada suatu sore menjelang matahari terbenam, Shen Nianian duduk sendirian di bangku taman itu. Angin bertiup perlahan, daun-daun berguguran mengelilinginya. Dari kejauhan terdengar suara tawa anak-anak yang sedang belajar menggunakan anggota tubuh prostetik baru. Ia memejamkan mata beberapa saat. Bertahun-tahun yang lalu, ia pernah mengira bahwa hidupnya hanya akan dikenang sebagai kisah seorang perempuan yang kehilangan segalanya. Namun kehidupan ternyata menulis akhir yang sama sekali berbeda. Ia memang pernah kehilangan cinta, pernah kehilangan keluarga, pernah kehilangan sebagian tubuhnya. Tetapi sebagai gantinya, ia memperoleh sesuatu yang jauh lebih besar. Ia memperoleh kesempatan untuk mengembalikan harapan kepada dunia. Dan selama masih ada satu orang yang mampu kembali menggenggam tangan orang yang dicintainya, kembali berdiri setelah terjatuh, atau kembali tersenyum setelah bertahun-tahun menangis, perjuangan hidup Shen Nianian akan terus hidup, bukan hanya di dalam buku-buku sejarah, melainkan di dalam setiap kehidupan yang berhasil bangkit karena secercah harapan yang dahulu lahir dari keberaniannya untuk tidak pernah menyerah. Waktu terus berjalan tanpa pernah berhenti.
25 tahun telah berlalu sejak Shen Nianian pertama kali melangkahkan kaki ke institut penelitian yang dahulu menjadi tempat pelariannya dari masa lalu. Dunia mengalami perubahan yang begitu besar. Teknologi rehabilitasi saraf yang dahulu dianggap sebagai mimpi kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang lahir tanpa anggota tubuh dapat tumbuh dengan prostetik yang berkembang mengikuti pertumbuhan mereka. Para korban kecelakaan mampu kembali bekerja hanya beberapa bulan setelah menjalani rehabilitasi. Bahkan banyak teknologi baru yang lahir dari penelitian generasi berikutnya telah melampaui pencapaian awal yang pernah diraih Shen Nianian. Hal itu justru membuatnya merasa bangga. Karena sejak awal, tujuannya memang bukan agar namanya selalu menjadi yang terdepan, melainkan agar selalu ada orang yang mampu melangkah lebih jauh darinya. Pagi itu matahari bersinar lembut di atas kompleks pusat penelitian. Shen Nianian berjalan perlahan melewati taman yang dahulu ia minta dibangun menggantikan patung dirinya. Kini pepohonan di taman itu telah tumbuh begitu rindang hingga membentuk lorong-lorong teduh yang dipenuhi bunga bermekaran sepanjang tahun. Di bangku-bangku taman duduk para pasien yang sedang beristirahat bersama keluarga mereka. Beberapa anak bermain kejar-kejaran menggunakan kaki prostetik terbaru. Tidak ada rasa malu, tidak ada tatapan kasihan. Semua orang memandang mereka sebagaimana anak-anak lain. Shen Nianian berhenti di depan sebuah pohon besar. Ia mengusap batang pohon itu perlahan. Masih teringat jelas di benaknya ketika bibit kecil pohon tersebut pertama kali ditanam. Kini pohon itu menjulang tinggi, jauh melampaui tinggi bangunan di sekitarnya. Seorang gadis muda menghampirinya. Gadis itu mengenakan jas dokter. Di dada kirinya terpasang kartu identitas bertuliskan bahwa ia merupakan kepala divisi rehabilitasi. Anak, Profesor, saya ingin memperkenalkan seseorang. Di belakang gadis itu berdiri seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun. Anak tersebut tampak malu-malu. Namaku Arga. Shen Nianian berjongkok agar tinggi mereka sejajar. Halo, Arga. Anak itu mengangkat tangan kanannya. Tangan prostetik berwarna putih mengilap bergerak dengan sangat alami. Ibu bilang, tangan ini dibuat dari penelitian Profesor. Shen Nianian tersenyum. Bukan hanya olehku, banyak orang yang membuatnya bersama-sama. Anak itu mengangguk kecil. Aku nanti mau jadi dokter, supaya bisa membuat tangan yang lebih hebat lagi. Mata Shen Nianian berbinar. Itu cita-cita yang indah. Kalau begitu, suatu hari nanti kau harus membuat teknologi yang jauh lebih baik daripada yang pernah kubuat. Anak itu mengangguk penuh semangat. Aku janji. Setelah anak itu pergi bersama ibunya, Shen Nianian tetap berdiri memandangi langkah kecil yang semakin menjauh. Ia tersenyum dalam diam. Saat itulah ia benar-benar merasa bahwa estafet harapan telah berpindah kepada generasi berikutnya. Di kota lain, usia Lu Jinghan telah melewati masa senja. Tubuhnya tidak lagi sekuat dahulu. Langkahnya melambat, namun ia masih datang ke yayasan setiap pagi. Para pegawai berkali-kali memintanya untuk lebih banyak beristirahat. Ia hanya tersenyum. Selama aku masih bisa berjalan sendiri, aku masih ingin membantu. Suatu hari sebuah sekolah mengundangnya untuk berbicara mengenai kegiatan sosial. Seorang murid bertanya kepadanya, "Kakek, apa hal paling penting yang kakek pelajari sepanjang hidup?" Lu Jinghan memandang anak-anak yang duduk di hadapannya. Cukup lama ia terdiam, kemudian menjawab perlahan, "Kalau kalian mencintai seseorang, jangan menunggu sampai kehilangan untuk mulai menghargainya." Seluruh ruangan menjadi sunyi. Itu pelajaran yang kupelajari dengan harga yang sangat mahal. Tidak ada seorang pun yang memahami sepenuhnya maksud perkataannya. Namun ketulusan di wajah pria tua itu membuat semua anak mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa tahun kemudian, kesehatan Lu Jinghan mulai menurun. Ia tidak lagi mampu datang setiap hari ke yayasan. Meski demikian, ia tetap mengikuti seluruh laporan perkembangan melalui panggilan video. Setiap kali melihat pasien baru berhasil berjalan kembali, senyum kecil selalu muncul di wajahnya. Suatu sore ia meminta asistennya membuka jendela kamar. Angin musim semi masuk membawa aroma bunga. Di meja samping tempat tidur masih berdiri lukisan lama yang selama puluhan tahun tidak pernah berpindah tempat. Lukisan hadiah ulang tahun pernikahan yang dahulu dibuat Shen Nianian. Ia memandang lukisan itu dengan tenang. Tidak ada lagi penyesalan yang membakar dadanya.
Yang ada hanyalah rasa syukur. Syukur karena perempuan itu berhasil menjalani kehidupan yang pantas ia miliki. Di tempat yang berbeda, Sen Nianian menerima kabar bahwa yayasan rehabilitasi terbesar di negeri itu akan mendirikan pusat bantuan baru bagi anak-anak penyandang disabilitas. Ia membaca laporan tersebut dengan saksama. Nama pendirinya tidak dicantumkan, namun ia mengetahui yayasan itu telah menjadi mitra pusat penelitiannya selama bertahun-tahun. Ia menandatangani persetujuan kerjasama tanpa ragu. Baginya, siapapun yang sungguh-sungguh ingin membantu orang lain selalu layak memperoleh dukungan. Sore hari sebelum pulang, Sen Nianian kembali berjalan melewati taman. Puluhan mahasiswa sedang berdiskusi di bawah pepohonan. Anak-anak berlarian mengejar kupu-kupu. Beberapa pasien baru mulai belajar melangkah dengan kaki prostetik pertama mereka. Di bangku paling ujung duduk pasangan lanjut usia yang saling menggenggam tangan sambil tersenyum. Pemandangan sederhana itu membuat Sen Nianian berhenti sejenak. Dahulu ia pernah kehilangan hampir seluruh alasan untuk terus hidup. Kini setiap sudut taman itu dipenuhi alasan-alasan baru bagi begitu banyak orang untuk terus melangkah. Ia mengangkat wajah memandang langit yang cerah. Tidak ada lagi sesuatu yang ingin ia kejar untuk dirinya sendiri. Seluruh kebahagiaannya kini lahir dari melihat kehidupan orang lain perlahan menjadi lebih baik. Dan selama masih ada generasi muda yang bersedia melanjutkan perjuangan, selama masih ada anak-anak yang bermimpi menciptakan dunia yang lebih ramah bagi semua orang, warisan yang dibangun Sen Nianian tidak akan pernah berakhir. Warisan itu tidak hidup di dalam gedung megah ataupun penghargaan yang memenuhi lemari, melainkan hidup di dalam keberanian. Setiap manusia yang memilih bangkit setelah terjatuh dan mengulurkan tangan kepada mereka yang masih berjuang menemukan cahaya. Berpuluh-puluh tahun kemudian, dunia hampir tidak lagi mengingat bagaimana sulitnya kehidupan penyandang disabilitas pada masa lalu. Teknologi rehabilitasi telah berkembang begitu pesat hingga anak-anak yang lahir pada generasi baru menganggap kemampuan anggota tubuh prostetik yang bergerak alami sebagai sesuatu yang biasa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa puluhan tahun sebelumnya, jutaan orang harus hidup dalam keputusasaan karena kehilangan kesempatan untuk bergerak, bekerja, ataupun memeluk orang yang mereka cintai. Di tengah perkembangan itu, Sen Nianian perlahan menyerahkan seluruh tanggung jawab operasional pusat penelitian kepada murid-murid yang telah ia didik selama bertahun-tahun. Ia tidak mengadakan upacara besar, tidak ada pesta perpisahan, tidak ada pidato panjang. Suatu pagi ia hanya mengumpulkan seluruh pimpinan divisi. Senyumnya tetap hangat seperti biasa. Hari ini kalian tidak lagi bekerja di bawah bimbinganku. Kalian akan berjalan dengan langkah kalian sendiri. Beberapa muridnya langsung menundukkan kepala. Sebagian tidak mampu menahan air mata. Seorang peneliti yang telah mendampinginya selama lebih dari 20 tahun berdiri dengan suara bergetar. Profesor, bagaimana kalau suatu hari nanti kami membuat keputusan yang salah? Sen Nianian tersenyum lembut. Itu pasti akan terjadi. Seluruh ruangan terdiam. Aku juga berkali-kali membuat keputusan yang salah. Yang penting bukan menghindari kesalahan. Yang penting adalah tidak berhenti memperbaikinya. Kemudian ia menyerahkan lencana direktur kepada penerusnya. Tidak ada tepuk tangan. Semua orang hanya berdiri dalam keheningan. Mereka mengetahui bahwa hari itu sebuah generasi telah resmi berganti. Beberapa bulan kemudian Sen Nianian memilih tinggal di sebuah rumah sederhana yang tidak jauh dari taman rehabilitasi pertama yang pernah ia bangun. Rumah itu tidak besar. Halamannya dipenuhi bunga. Di teras depan terdapat beberapa kursi kayu. Hampir setiap sore anak-anak yang sedang menjalani rehabilitasi datang berkunjung. Mereka tidak memanggilnya profesor, tidak pula direktur. Mereka hanya memanggilnya dengan sebutan yang sederhana, Nenek Nian. Setiap kali mendengar panggilan itu, Sen Nianian selalu tersenyum. Anak-anak sering membawa gambar yang mereka buat sendiri. Ada yang menggambar bunga, ada yang menggambar rumah, ada pula yang menggambar tangan dan kaki prostetik berwarna-warni. Suatu hari seorang anak perempuan datang membawa secarik kertas. Nenek, aku menggambar cita-citaku. Sen Nianian menerima gambar itu. Di dalam gambar terlihat seorang dokter perempuan sedang memegang tangan seorang anak kecil. Di bawahnya tertulis tulisan tangan yang masih belum rapi. Aku ingin membuat semua orang bisa tersenyum.
Sen Nianian memandang gambar itu cukup lama, kemudian mengusap lembut kepala anak tersebut. Itu cita-cita yang sangat indah. Jangan pernah melupakannya. Sementara itu, yayasan rehabilitasi yang dahulu dibangun Lu Jinghan tetap berjalan sesuai prinsip yang telah ia tinggalkan. Para pengurus mempertahankan satu aturan yang selalu diingat oleh seluruh pegawai. Setiap pasien harus diperlakukan sebagai keluarga, bukan sebagai penerima bantuan, bukan sebagai angka dalam laporan, melainkan sebagai manusia yang memiliki